Nah itu kenceng banget apa ya. Ini boleh minta tolong nggak malam hari ini? Kamu mau minta tolong apa? Pinjam 100. Ini dikecilin lagi, ini terlalu gede banget kan? Apanya? Punya aku. Oh, ini punyamu terlalu gede. Oh. Jadi gak enak kan kalau over banget. Banget. Enggak dong, enggak. Ini udah. Tambahin lagi dikit deh. Aku suka yang gede. Nah, kita gede-gede lagi coba. Biar pas lagi deh, angkat. Oke, cukup pas. Oke, makasih Mas ya. Nah, enak. Sesuatu yang pas itu selalu enak ya. Misalnya nih. Los. Mas kalau los nggak pas Mas. Itu kebanyakan Mas kalau los itu Mas. Pas ini misalnya nih, kita pergi ke ya los tuh ya. Los tuh longgar. Longgar, ya kan buat sholat. Oh iya. Ya. Itu langgar. Tapi sekarang nggak ada yang nyebut langgar deh ya? Iya, nyebutnya musola. Musola. Musola itu kan artinya tempat untuk sholat. Musola. Karena masjid itu tempat untuk bersujud. Oh iya. Ya itu. Ini dasar anak aliyah ya. Oh, Masya Allah. Senangin deh. Kalau aku berteman sama anak aliyah tuh seneng aku. Gitu ya. Aku selamat. Oh bukan ribut. Nah gimana Mat? Setelah ini Mat. Maksudnya itu gini. Aku selamat. Jadi kalau misalkan ada obrolan seputar agama, Islam. aku kan bisa referensinya kamu. Oh gitu. Aku selamat. Aku Hifah. Apa? Aku Hifah. Bedak dong. Oh bukan dong. Minuman. Aku Hifah. Air mineral Mas. Oh. Kenapa jadi bedak? Pakainya V. Kalau bedak itu pakainya F. Oh, V. Kalau pakai F jadi ini ya. Apa namanya? Bola dunia. Bola matamu bagai bola. Gimana Mas? Bola matamu bagai bola. Di mana letak mata bola? Mata bola ada di ini. Apa? Dopnya. Oh, dop itu mata. Jadi dia mata satu ya? Iya. Wah, sama dengan Dajjal dong. Iya kan? Bikin orang lupa segalanya kan? Bola ya. Iya bola. Dopnya ya ternyata itu mata. Aku baru tahu loh. Kemarin berarti aku nendang mata ya. Aku kemarin nyolok mata. Karena Nyolokin dop. aku nyolok mata bola. Aduh, ada matanya tapi nggak berfungsi sebagai mata. Mata kaki. Iya itu ya. Itu nggak berfungsi sebagai mata. Iya, makanya kalau orang jalan itu ya kayak ini. Mata hati sebenarnya bisa ngelihat. mata hati. Bisa. Seperti mata hati. Nah itu kan. Itu bukan itu. Seperti mata dewa itu. Udah lagi. Om Iwan ya. Seperti mata dewa. Dewa bukan mata hati ya. Seperti mata dewa. Ini kan. ada yang gabung. Dari siapa lagi Mas? Coba disapa satu persatu deh. Siapa ini? Ada Takim. Oh Takim dulu. Takim, tak kira isi Arab udud dan wow. Tadinya iya. Dia ngajakin masuk ke sini. Karena aku kan baru keluar dari sini ya. Aku tuh punya rencana tuh. Karena aku habis ngobrol dari jam 7 sama kamu kan. Aku belum keluar kan. Disambung lagi ngobrol sama Ustadz 1 jam lagi tuh. Belum keluar lagi nah. Tadi tuh aku ke belakang itu aku udah nyiapin tuh. Mau ngopi sama sebat gitu kan. Kamu ngajakin masuk yuk. Gila. Aku kan kemarin enggak sih? Iya betul. Kemarin aku nyebat banget. Nyebat terus kan, nggak ada aktivitas di sini kan. Pantesan dirimu kemarin bisa rampung karena kan aku tinggal kan. Iya. Ada hikmahnya juga ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi aku emang memberi kesempatan buat kamu. Makasih Mas. Ini. Oke, produksi jadi, banyak sih kemarin ya. Oke deh. Iya kan? Jadi gini, aku awal kemarin tuh, aku ya ngerampungin di RH dulu tuh. Di RH udah rampung, oke baru ke RKB pagi. RKB pagi udah rampung, Adam minta tolong tuh. Si Adam minta tolong dimasukin ke web kan, karena kemarin down ya. Dia nggak bisa masuk. Dia kan nggak bisa login dari rumah. Kegedean kali. Bukan kegedean ya, lebih karena kasar aja di kasar. Pintunya yang terlalu kecil kali. Mungkin ya. Sempit. Bisa jadi. Iya. Ya kan jadi nggak masuk. Iya, dia. Atau dia ini susah sih. Dia memang susah sih. Iya ya. Kalau dia kaya mah nggak kerja di sini ya. Makanya dia kerja di sini. Ya? Betul karena dia susah. Tuh aku kemarin kan bantuin dulu nih. Udah gitu terus aku tadi kan produksi RKP Pagi udah tuh. Ngerevisi iklan yang punyanya Pipin sama si Arin. Udah kelar semua. Nah, jam 12 tuh capek banget nih. Badan. Cuman belum bisa mau tidur kan. Akhirnya aku ini dulu nonton film dulu tuh, lanjutin yang Mission Impossible kan belum rampung kan. Durasi 3 jam Kang. Akhirnya kemarin iya, betul. Enggak gitu dong, Mas. Nah itu. Dono Mas. Itu Mas. Parkop itu Mas. Beda Pink Panther kali itu.
Nah, jam 2 tuh baru masuk ke sini. Jadi pas kamu pulang Jam 2 pagi. Ya, aku baru masuk ke sini. Kamu kan WA terakhir jam 2 kan? Jam 2 baru selesai. Nah, itu kan WA aku, WA ke saya kan jam itu ya. Saya bukannya kan paginya tuh. Iya. Karena udah masuk ke sini. Aku jam 3 nyampe sini ya. 3:30 baru nyampe. Setengah 4 tuh. Iya. Nah, aku mah udah di 3:30 sini. lebih aku baru ke sini terus pulang kan. Iya. Langsung aja tuh. Aku ngebut aja deh. Oh. Lah Takut subuh ya, kesubuhan ya. takut kesubuhan. Iya kan? Kan takut ketahuan. Ya, Sama ternyata. tetangga nggak enak. Betul. Nih Pak RW kok jam segini baru pulang nih. Mana nih? RW nggak baik nih kan gitu. Ini jangan-jangan Jable. RW Jable. Nama jadi RW Jable. aneh sih. Jam segitu baru pulang ke rumah itu kan identik dengan Jable. Jadi dia butuh pelayanan yang lainnya. Iya. Tadi karena banyak banget kemarin ya pesertanya ya. Sebenarnya peserta sih nggak begitu banyak ya, 26 ya. Cuman Oke. kan persoalannya kan jalannya macet dan ini kemarin tuh yang nonton Iya. itu Bejubel di luar ya. ekspektasi ya. Jadi sangat bejibun banget sampai jalanan itu Iya, beneran nggak berfungsi ya. itu kan jalan ditutup ya. Oh, emang Beneran aksesnya ditutup, gitu. oke. Tapi persoalannya yang nonton itu, waduh, Mepet-mepet. lapisnya, wah, akhirnya atraksinya para peserta ini agak Nggak leluasa. nggak leluasa, nggak bisa. Bahkan drum band yang didatangkan dari Pati itu akhirnya Nggak jadi tampil? tampil tapi nggak Nggak maksimal. Oh, tapi ada pembatas gak sih sebetulnya antara penampil dengan penonton yang di sekitar itu? Enggak ya? Tahu kan? Oke. Seperti itu ya. Udah dibilangin mundur mas, mundur bapak ibu. Nggak, susah tuh. Mas, mbak. Susah ya. Malah jongkok. Iya, mereka pingin melihat aksinya secara dekat. Atau pengen tampil di YouTube kali ya? Oh, karena ditayang di YouTube. Iya. Nah, tahu gitu mah nonton dari rumah kan bisa tuh, bisa di Zoom, bisa di pause. Beda. Orang Iya sih, kalau nonton efeknya live ya. sama iya. Betul. Kayak nonton bola deh, enakan nonton di stadion kan? Iya, aku aja merasakan lebih enak Di nonton stadion. Meskipun di stadion kita nggak tahu tadi yang ngegolin siapa, nggak bisa Iya, di replay ya. nggak bisa di replay. Nah. Iya kan? Di TV padahal bisa tuh tayang Bisa, ulang. betul. Apalagi kalau misalkan ada yang jatuh itu kan Ya, akhirnya di ya. replay gitu, kan. Nah, gitu. Tapi kasihan kalau misalkan di stadion beneran di replay jatuh. Coba ulang mas, tadi jatuhnya gimana? Ada Nah, 2 kali. rekonstruksi ya. Iya. Jadi rekonstruksi ya. Coba Diulang lagi nih. mundur dulu Oh. gitu. Capek ya. Capek. Kasihan wasitnya juga, Betul. wasitnya ngatur kan akhirnya. Sama yang bagian timernya kan. Bentar mas, saya mau diundur berapa detik nih. Dia mundurin lagi tuh. Repot banget hidup, ya kan? Ya timbang main bola aja repot Ya banget tuh. untungnya hidup itu nggak seperti itu sih. Alhamdulillah. Iya kan. Simpel aja. Sekalipun mungkin di waktu yang lain kita bisa nge-replay Iya, iya. peristiwa yang hampir serupa, cuman Betul. dengan Waktu yang berbeda. waktu ya. yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda, Kondisi yang berbeda. gitu kan. Mm-mm. Ada yang gabung. Ada Takim. Hakim kenapa? Sakit. Enggak, memberi nasi goreng juga. Mas. Oh. Memberi nasi goreng dia belum deh. Boleh nggak? Tapi kan tadi udah aku Oh, beliin udah, makasih kopi. mas, makasih. Makasih mas. Aku beliin kopi Makasih poin. mas. Iya, makasih banget. Aku jarang-jarang ya dengan menyengaja saya sendiri masuk ke situ terus beli kopi poin gitu kayaknya enggak deh. Aku saja enggak. Iya Itu kan yang ngajakin Om Ines. Iya, Ines saja Aku masih tuh bocil. tadi akhirnya yuk gitu. Kenapa tuh Karena akhirnya aku mau melunasi apa yang Oh, belum sama Ines. terlunasi Sama Bocil. sama Ines, sama Bocil. Iya, alhamdulillah udah pelaksana ya. Iya, ya lumayan lah. Bagus lah, aku juga terima kasih lah akhirnya bisa dapat. Cuman ini tukernya gini jadinya. Kamu sih. Tapi ini untuk mengenang akhirnya kan, jadi ada peristiwa apa nih dengan kejadian seperti ini? Oh, iya, Iya iya. kan? Kita pernah nih pergi berempat. Nah, ini saksinya kan gitu. Iya betul. Nah, harus ada saksinya. Saksi Saksinya bisu. HP, Iya. Agak sedih ya, aku ya. Memberi nasi goreng enggak? Mas Ozi, ini Cikgu Fitroh. Apa? Aku tak secantik Juliet katanya. Emang Aku iya. tak setampan Romeo. Iya. Itu nanti habis ini ya. Habis Isya. Ya, betul, kali ini habis isya betul ya. Kalau ini habis duha terlalu jauh ya. Iya. Ini Ferdian kenapa ini? Berian ngirim. Ngirim nikah maulid Hari Jumat ya. Jumat. Jadi Jumat yang akan datang Oh iya ya. itu ada nikah maulid di Kansus Selawat. Ini Tanggal 27-nya nanti ada Pawe Pajang Jimat juga. hari Sabtu. ya. Hmm.
Cuman perlu diingat ya, untuk nikah maulid itu pendaftaran terakhir di tanggal 23 September. Artinya masih ada sekitar 4 hari lagi nih. Nah, siapa yang mau daftar? Atau mau nikah lagi misalnya. Tadinya kan nikah belum dicatat KUA. Nah, ini nikah lagi nih. Diakui negara. Dapat buku nikah. Asik. Iya kan, bisa daftar kalau udah dapat buku nikah itu. Daftar apa? Misalnya nih, ada persyaratan kan harus menyertakan nomor akte nikah. Oke. Nah, itu akhirnya bisa digunakan buat daftar itu. Daftar nikah. Daftar jadi pegawai misalnya. Oh, gitu. Oh iya ya. Kita aja gitu ya. Iya betul. Ada kan satu permasalahan yang gimana nih kalau buku nikah hilang, boleh nggak sih nikah lagi kan gitu? Biar dapat buku nikah baru. Biar dapat buku nikah baru. Bagus tuh. Iya. Ide keren tuh. Bagus kan? Tapi bermasalah. Iya sih, bermasalah kalau mempelainya beda. Oh iya. Kalau mempelainya sama kan nggak masalah juga. Tapi kan itu bisa dicari, dicek di Kemenak. Masih tersimpan. Ada kan datanya, catatannya kan bisa diminta. Istilahnya dibikin ulang lah ya. Surat keterangan biasanya bentuknya. Ada suketnya, betul. Surat keterangan suket. Oh, suket. Iya kan? Nah gimana? Iya. Surat keterangan itu suket, Mas. Kalau surat keputusan sukep. Iya betul. Memang seperti itu. Misalkan surat perintah super duper. Surat perintah dukun permanen. Super duper. Karena ada dukun yang nggak permanen. Musiman, betul. Ada tuh dukun musiman. Teman kita ada. Aku punya teman gitu. Musiman dia. Dia jadi dukun ketika musim hujan. Hujan ya. Nah, saat ini nganggur dong. Iya. Ini kan masuk musim hujan baru makan. Berarti bentar lagi dia dapat job. Alhamdulillah. Lumayan nih. Paling nggak 1 musim. Ya. 1 musim. Iya kan. Kalau sama musim hujan dia jadi dukun. Iya. Iya, dukun musim hujan ya. Iya, pawang. Bukan dukun. Kan biasanya pawang itu disebut dukun juga. Dulu kan gitu. Pawang ular? Nggak ada yang nyebut dukun ular. Oh iya ya. Iya, beda nih. Pawang bayi ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada, adanya dukun bayi. Dukun bayi ada. Kecil dong. Dukunnya kecil. Kecil bisa dukun. Berewokan nih kecil. Kecil berewokan. Dukun kalau dukun kasih itu dukun sunat. Nah, tapi dia dapat ini nggak? Ada yang ini nyalamin dia nyumbang gitu nggak ya? Dukun sunat tuh. Sunat setiap hari kan berarti. Habis ya. Oh, sunatnya secara bertahap. Ya kan? Sunat musiman. Sunat cicilan. Jadi bisa tuh. Sunat angsuran, Mas. Angsuran diangsur. Iya. Jadi pertama nih mungkin diambil 0,5 senti dulu. 0,5 senti. Banyak loh 0,5 senti. 1 mili aja 1 mili. Oke deh, boleh. Ya ampun. Irisnya gimana ya? Mikroskop, Mas. Kan bisa tuh dijembreng dulu kan. Ini mikroskopnya, bukan itunya. Mikroskopnya, Mas. Mikroskopnya itu dilebarin dulu nih. Apanya? Mikroskopnya. Oh, oke. Biar kita bisa masuk kan. Di zoom. Bahasamu itu bikin aku mikir yang aneh. Mikir keras. Mikir. Ya, itu diterapin dulu kan di sini. Mixer kalau mixer. Mikir serabutan. Enggak mikir serem. Opik deh kalau itu ya, mixer ya. Dia serem aja. Serem sih. Ini nasibnya. Nah, setelah itu tuh dikasih zoom kan, dikasih Suryakanta tuh kalau di Suryakanta betul, kan? bahasa Jawanya. Ya. Nah, setelah itu jadi Surya Paloh tuh. Makanya terus akhirnya dia ini zoom, bikin zoom gitu. Meeting. Sama partai. Aduh. Sampai mana tadi kita? Hitan. Sampai ke Hitan. Hitan masal ternyata pesertanya ada ratusan, Kang. Kemarin di Simbangkulon 100 peserta. Nah itu, tapi kata si Naila yang tadi pagi ngeliput lebih dari 100. Oh. Ada lagunya kan? Keren. Lebih dari 135 juta penduduk Indonesia. Sunat. Masalah itu ya. Sunat. Lebih dari 100 ternyata. Keren ya. Itu eksekutornya satu atau banyak? Kalau eksekutornya satu, susah, kelamaan. Nomor terakhir tuh ya yang agak cengang ngantrinya ya. Tapi aku respect lah sama pemuda teman-teman yang di situ ya, ya. Karena aku lihat bahwa begitu kompaknya mereka, terus kemudian mereka itu bisa ya bikin event segede itu gitu. Betul. Dengan istilahnya
mendayagunakan apa yang ada di semuanya itu desa yang ada di situ ya, dioptimalkan semuanya warga di situ. Keren loh. Itu bikin bisa nutup jalan itu keren banget. Jarang-jarang kan, biasanya kalau karnaval tetap aja ada sampingnya ya bisa dipakai. Kalau ini full ya. Full. Dan yang nonton ya ampun, dari jam habis awal Isya itu ya. Belum mulai ya. Belum mulai itu udah penuh tuh. Iya. Pinggir-pinggir jalan. Iya ya. Gila. Dan ini kemarin tuh ada 2 event yang sama serupa. Malam kemarin itu. Satu lagi di Dono. Acara apa? Karnaval juga. Oh. Cuman rutenya dari dalam ya? Dari masjid masuk ke utara. Masjid Al-Mutakin itu ke utara, Dharma Bakti, terus kemudian masuk lagi ke kiri. Oh, masuk ke kiri Setia Bakti. Setia Bakti, terus Yuda Bakti. Kalau ke Sikembang, ya kan? Lurus Sikembang, terus baru kemudian masuk pinggiran Transmart itu ke selatan, ke Urip Sumbarjo ke selatan, terus ke Karya Bakti, terus kembali ke masjid lagi. Cuman mungkin bentar aja kali ya. Tapi lumayan. Aku kemarin itu pas mau berangkat ke Simbang itu kan mampir dulu ke sekolah. Oh, lihat Karya Bakti. Ya. Wah, itu kecegat sama pas bareng. Waduh. Agak terkendala ya. Parah nih, waduh lama nih. Aduh parah nih gitu ya. Parah nih. Tapi nyampe ya? Nyampe. Kan nggak sampai nutup jalan karena jalannya nggak ditutup. Oh iya. Kalau ditutup itu biasanya ada teratak. Ditutup itu ada teratak. Itu nggak ada terataknya. Nggak ada. Itu rutenya juga terlalu panjang kan kalau di Mendono itu. Oh iya. Masuk Dharma Bakti. Iya kan. Sampai Sikembang. Ya, yang parah itu di Sikembangnya ya. Kan jalan sempit. Betul. Di situ juga ada kuburan kan. Nah. Kan maksudnya apa? Terus takut ngeganggu almarhum gitu. Terus ada protes gitu ya. Iya, apa-apanya nih gitu. Saya lagi mau istirahat nih coy gitu. Wah, nggak ngerti ini kita pada ngopi loh. Ganggu aja gitu ya. Takut kan gitu. Ada musyawarah mufakat kan di antara mereka. Betul, lagi rapat menentuin ini ketua RT gitu. Periode tahun ini. RK berarti ya. Rukun kuburan. Iya kan, mereka kan lagi checklist dulu nih persyaratannya, sesuai nggak nih ijazahnya kan gitu. Oh iya, mereka lagi ngisi DRH, kayak kita ya. Ternyata namanya beda. Ampun, aku tapi alhamdulillah sudah selesai. Ya. Aku sih butuhnya itu aja sih, entah itu perkara. Tapi kemarin kenapa ya, si bos ini begitu. Betul. Sama kemarin itu ya. Bolak-balik ngecek gitu. Kan beliau sampai jam 11:30 tuh ya. Dia itu sempat bukain komputer di sini mau cari yang SK yang awal-awal gitu kan. Padahal aku udah ngomongin kan. Cuman nggak tahu kenapa ya. Dia nanya, "Kalau kamu Miss, aku cuma pakai SK yang terakhir." Kan gitu. Aku cuma jawab gitu. Nah, yang lain gimana? Yang lain kalau Iqbal iya sama kayak aku. Cuman kalau Tri ini dari awal nih 2009, 2010, 2011 semuanya ada kan gitu. Nah, beliau berusaha mencari seperti itu, ngubungin Mas Dimas, ngubungin Pak Hama di jam itu tuh. Terus kemudian buka-buka komputer sini siapa tahu ada. Buka komputer mana lagi gitu ya. Sampai file-file yang di belakang itu, yang di dalam lemari itu dibuka-buka sama beliau, dicari tuh ada nggak nih SK yang gitu. Sebegitu kalau gitu beliau. Ya aku 2009 harusnya ada ya. Harusnya ada. Aku ada di sini. Iya, aku nggak ada ya. Aku nggak ada. Dan waktu itu aku masih cukup punya posisi tuh. Oh iya ya? Iya, aku koordinator gitu loh dulu. Iya di dalam itu ya. Nah itu harusnya disertakan juga ya. Kenapa yang ada cuma si dia aja kan gitu? Gak apa-apa lah. Iya gak apa-apa. Namanya juga orang. Iya orang kan butuh ya namanya ya. Butuh apa ya? R. Butuh R tuh orang itu. Itu kalau nggak ada R kan owang tuh. Owang gila. Iya. Sama halnya dengan ini Kang. Buka puasa itu harus pakai S. Iya kalau nggak ada S-nya buka puala. Buka puasa. Buka puasa. Butuh es karena es itu kan segar. Oh iya, ya, menyegarkan. Menyegarkan nggak ada esnya mas. Nakim juga ini butuh ki. Sama M. Kalau nggak ada ki sama M deh. Butuh ki sama M. Tapi biasanya orang yang namanya Takim itu dipanggilnya Taim.
Oh iya ya, ada yang seperti itu. Takim gitu. Nggak tahu kalau Takim yang di Amuk Kembang itu. Ada yang manggil ini Mustak gitu, misalnya nggak? Tak. Kan Mustakim. Oh iya, mustahil. Mustahil sih Mas. Mustahil itu nggak mungkin. Oh iya. Mustahil lah kalau dia itu dipanggil nggak nengok. Oh iya sih ya. Iya, bisa ada kemungkinan gak nengok ya. Kalau dia budak ya. Ama dia lagi fokus nih nyetir misalnya. Oh iya. Dia fokus nyetir. Terus juga apa kaca filmnya terlalu tebal. Apa kata dunia? Jadi dia nggak nengok, iya kan? Atau dia lagi nggak sakit, jadi dia nggak nengok nih. Nggak punya temennya yang sakit. Iya. Kim, dia nggak nengok. Karena nggak ada temen yang sakit. Iya. Kecuali kamu nggak sakit kok. Iya kan? Gitu. Aku akan nengok kamu kalau kamu sakit. Ya. Maka ketika kamu manggil aku dan aku berharap aku nengok, berarti kamu berharap kamu sakit. Jahat ya? Jahat banget. Takim tuh. Nah iya. Makanya benar kalau dia nggak nengok kan. Iya. Kalau dia nengok berarti kita sakit. Ini nggak ada yang telepon nih. Ini kali ya disabotase apa ya? Telepon lah ya. Aktif nggak sih? Aktif. Teleponnya? 028542444 atau 085542912 ya. Iya boleh. Udah hafal kan? Betul. Kita sering-sering aja lah. Karena ya kan? Kita ini apa ya? Sebenarnya nggak ada materi. Iya kan. Hidup apa sih yang dicari? Nggak cuma materi kan? Iya kan. Kamu tuh bener. Dan selama ini kamu berpikir aku selalu salah. Istrimu yang pikir gitu. Masa istriku berpikir gitu? Ya ampun. Ya ampun, jahat ya? Ya enggak sih, kalau jahat nggak mungkin saya nikahi ya Mas ya. Iya ya. Itu saya nikahi karena ada dasarnya. Apa tuh dasarnya? Aku cinta. Aku cinta. Indonesia. Ada cinta buatan Indonesia. Gitu. Aci itu Aci. Itu biasanya itu kan ada acara program dulu TVRI itu Festival Film Indonesia. FFI. Iya. Itu keren tuh. Iya. Ya, itu jadi mereview film gitu kan. Terus kemudian setelah itu baru festivalnya digelar di akhir kan. Jadi perjalanan dari kemudian siapa nih yang bakalan dapat Piala Citra itu kita bisa apa ya istilahnya mengira-ngira gitu loh dari review ini, itu gitu ya. Dan itu menurutku acara yang membuat kita cerdas. Jadi betul. Ada tuh satu film yang masih saya ingat, Ku Berikan Segalanya, filmnya Rano Karno, yang terus kemudian ada salah satu bintangnya yang dia nggak punya kedua tangan. Itu kan akhirnya dapat Piala Citra tuh, saya lupa namanya ya. Dia beneran acting itu, dia menjahit, dia menggunting pakai kaki, Kang. Apa tuh judulnya? Ku Berikan Segalanya. Film Ku Berikan. Ya, Rano Karno filmnya. Ku berikan segalanya. Rano Karno. Ada nggak Rano Karno? Ada ya. Nah satu bintangnya itu dia nggak punya kedua tangan, Kang, yang cewek. Yang cewek ya. Iya. Siapa namanya aku lupa tuh. Ini sutradaranya Galip Hussein. Nah itu. Produsernya Agus Purwanto, Eka, terus pantes ya? Kalau filmnya bagus. Iya. Skenarionya aja dibikin sama Asrul Sani. Nah itu dia dapat Piala Citra. Ida Farida. Filmnya gitu. Dapat, terus si aktrisnya juga dapat. Ini pemerannya ya Nihaya Abu Bakar. Yang ini, yang nggak ada kedua tangan itu. Aku kurang tahu nih. Ya, nggak ada data. Case-nya ya itu coba dicari. Nihaya Abu Bakar. Mungkin itu kali. Terus Rano Karno. Rano Karno yang main ini aktornya. Abu Bakar. Nah ini dia. Ada ya? Yang cewek. Nihaya Abu Bakar. Cewek bukan? Kalau Nihayanya cewek ya? Itu film tahun 92. 92 betul ya. Sama singkat betul tuh. Itu dapat Piala Citra. Nah, karena saking senangnya film itu, nah kebetulan satu keluarga senang tuh. Kita akhirnya minjem ini Betamax kaset kotak gitu ya. Kan ada yang nyewain dan datang ke rumah. Yang dicari film itu tuh. Nah, akhirnya dapat. Terus kemudian kan nyewa 1 minggu tuh. Nah, iya benar. Nihaya. Yang nggak punya tangan itu ya. Tapi dia ini ternyata guru ngaji loh. Betul. Kehidupan nyatanya, iya. Gila, keren ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada enggak ya. Karena itu film udah lama banget tuh, 92. Iya. Nah, Nihaya tuh. Itu film keren. Kalau misalkan belum nonton, coba bisa tuh. Ditonton di YouTube ada. Ada ya. Di YouTube atau kalau di platform yang lain saya belum nemu sih. Kayaknya di YouTube masih ada. Ku Berikan Segalanya. Tapi emang ya, kalau kita bicara film nih ya, film-film zaman dulu itu
sangat edukatif loh Zi. Iya. Sangat edukatif. Yes. Artinya sekonyol-konyolnya film komedi itu masih ada sisi edukasinya. Ateng Iskak. Ya kan? Iya. Leluconnya itu nggak cuman banyolan. Ngasal. Nggak cuman banyolan gitu loh. Tapi ada sisi-sisi Visi-misinya. edukasinya. Terus apalagi siapa lagi? Atau Bagio. Ya. Ya kan? Bagio, Jayakarta, Darto Helm, terus yang lain. Dan kadang-kala mereka muncul dalam satu film. Bareng ya? Ya kan, bareng gitu kan. Nah, nggak melulu di grup mereka aja gitu. Ya bisa kolaborasi. Padahal dari sisi apa ya, ketika mereka tampil sendiri-sendiri itu mereka punya ciri khas beda. ada ciri khasnya masing-masing. Iya. Di masing-masing kelompoknya sendiri-sendiri. Dan tapi yang paling aku seneng itu kalau acara komedi itu ya. Apa? Di Dulu. TVRI itu ada ini. Lasmono. Bukan. Apa sih yang Punokawan Semar Bagong? Itu ada Lasmononya kan? Lasmononya itu yang paling ya ampun, manusia nggak bermutu banget kan? Keringnya. Iya Lasmono. Tapi emang gitu, karakter di wayang emang kayak gitu Lasmono sih. itu kayak Lasmono gitu. itu kayak gitu. Dia sebenarnya kan anak dari salah satu Punggawa ya, raja ya. Kurawa ya. Kurawa ya. Anggota dari Kurawa, tapi nggak menunjukkan Sisi Kurawanya. Kurawanya sebagai kalangan raksasa. Jadi dia Gabung ke Punakawan. dia sebenarnya enggak, kalau di dalam cerita wayang enggak. Jadi Lesmono itu sebagai anomali dari Kurawanya. Gitu. Iya. Nah itu Itu kalau di Kurawa berarti produk gagal ya? produk gagal banget. Di Kurawanya ya? Iya. Tuh ya Punakawan tuh. Punokawan. Ateng yang jadi Bagong, Eska yang jadi Petro. Iya tinggi karena tinggi. Iya. Dan Bener itu ya? acara yang setiap hari Minggu tuh Iya. diputarnya. Karena hiburan itu ya. Kenapa ya Batik TV nggak mikirin itu ya? Bikin kayak gitu-gitu aja. Punakawan. Ya bolehlah istilahnya Versi kekinian. versi Kalongan gitu kan. Punokonco. Jadi kan nanti kan itu bisa untuk sarana mengedukasi masyarakat. Misalkan lagi rame ini masalah sampah, oke, dibahas di Medianya situ. pakai itu. Iya. Terus apa nih lagi rame, apa lagi nih, bahas lagi di Pak situ. Muhibin bukannya udah? Hah? Pak Muhibin. Kan apanya? Kinso itu. Iya. Sama Tapi kan- ini, bukan yang ini, yang FK Mitra. Oh itu kan buat lomba doang. Masa sih ya? Kan aku ikut. Oh iya sih. Enggak, maksudnya kalau misalkan dibikin kan reguler kan bisa. Harusnya. Iya kan? Dan harusnya ya kalau misalkan ini serius ya. Iya. Jadi ini nih. Ya enggak apa-apa, masukkan aja. Ini serius ya. Di studio itu ada kostum, ada make up. Masih. Oh, nggak ada. Kok enggak ada, Mas? Maksudnya make upnya make up buat kru sendiri. Gitu. Apa ini? Ada apa nih? Enggak tahu nih. Siapa? Bentar deh. Siapa? Istri. Cigu. Cigu kenapa? Ngirim, tapi nanti ya Cigu ya. Ngirim nasi goreng. Harapannya gitu ya. Martabak. Itu juga boleh sih. Apa? Aku Lagi usul. pengen apa? Kamu coba sebutin apa yang sedang kamu Rasakan. Inginkan aja dulu. Kan kita belum ada nih wujudnya. Nah. Kalau wujudnya ada, kita baru mau merasakan. Lele goreng aja deh. Saya suka. Yang dengar ya. Dia mau sini. Siapa, Mas? Cigu. Enggak, ngapain? Lagi lembur beliau. Oh lembur. Ya, lembur kuring. Lembur kuring, ada lagunya tuh. Ngomongin soal film tadi. Ya, aku berikan segalanya. Rano Karno tuh. Sama Arsul Sani ya. Arsul Sani ini kan sastrawan ya. Nah, jadi film ini di tahun 92 ya dapat piala Citra untuk pemeran pembantu pria Deddy Mizwar. Ada di suaranya betul. Terus musik juga Dapat piala Citra juga. Terus penghargaan khusus Dewan Juri FFI 92 untuk pemeran utama wanita Nihaya Sini Abu Bakar. betul itu yang nggak ada tangannya itu. Dapat piala Citra. Apalagi nih? Banyak kategori. Penghargaan khusus FFAP 93 untuk film kemanusiaan. Oh di tahun berikutnya iya. Most Humanistic. Iya.
FFAP di Asia ya berarti ya. Kalau itu tingkatannya betul. Terus unggulan FFI 92 untuk film sutradara, pemeran utama Itu kan pria, kategori ya. pemeran pembantu wanita, Paramita Rosadi ya. Cerita, skenario, fotografi, artistik, editing, suara. Dapat semua berarti. Gila. Itu dapat semua. Makanya dapat Piala Citra. Iya, karena udah mendominasi semua kategori. Dia film itu. Itu film keren sih. Iya. Bener aja. Penata musiknya Idris Sardi. Oh iya. Bapaknya Violin ya. Sardi ya. Dia kan ini maestronya orkestra di zaman betul. itu. Nah, Setelah Ismail Marzuki. jadi itu film beneran padat banget ya secara kualitas di dalamnya ya. Pengisinya, terus kemudian di balik layarnya juga semua orang-orang berkelas. Iya, makanya aku kadang-kala tuh ya kepikiran gini sih. Kenapa ya di era itu kan teknologi nggak secanggih kita, Iya. ya kan? Tapi mereka bener-bener bisa Totalitas. bikin. Udah deh, aku paling berkesan itu ada 2 film yang sangat mengesankan Sampai buat saat aku ini ya. Yang kesannya itu sebenarnya sangat-sangat apa ya? Kalau kita lihat beberapa gambar-gambarnya, teknik pengambilan gambarnya, ini Hollywood punya. Itu film Indonesia. Apa? Dan itu film Hollywood yang berkelas. Apa coba? Film apa coba? The Raid. Bukan. Yang dulu jadul tahun 80-an. G30S sama pengkhianatan G30S itu ya. Ketika derap sepatu tentara gitu. Real Terus banget ya. ini truknya jalan gitu. Iya. Itu keren banget. Itu khas banget Film-film American Hollywood. style. Era itu ya. Dan pencahayaannya ala Amerika. Natural banget itu. Iya kan? Kelihatan. Kalau pencahayaan Amerika tuh cenderung redup ya. Meskipun sebenarnya pada saat pengambilan pas Iya, terang. pasti. Iya. Tapi biasanya dikasih biru. Stylenya. Dikasih ada warna biru. Nah, terus kemudian kalau di Asia kan lebih cenderung kuning. Ya kan? Ada perbedaan ya. Iya. Nah, itu banget, dan teknik angle-nya aku Keren. ngamatin banget. Iya. Terus film yang kedua Cut Nyak-Din. Oh, yang ini pemerannya Christine Christine Hakim. sama Slamet Raharjo. Mm-mm. Itu 2 film yang sangat menurutku secara kualitas film ya, penggarapannya keren. Iya. Serius banget ya, betul. Nah itu, pas kemarin Erwin Gutawa bikin aransemen musik untuk apa ya, semacam repertoar untuk Cut Nyak-Din film itu. Kan dibikin tayangannya juga tuh. Iya. Nah, aku nangis tuh. Gila. Kamu nonton versi lengkapnya? Bukan film ya. Betul. Yang musik ini. Yang konser itu. Gila itu. Wah. Gila, swear itu bikin Merinding ya. merinding banget, apalagi ketika adegan Cut Nyak-Din yang di hutan terus kehujanan dan dia dikhianati oleh pasukannya sendiri, orang kepercayaannya sendiri itu kan. Ludahin apa segala macam gitu. Itu kan dia sampai marah, dan dialognya kan dimunculkan juga tuh. Gila itu. Ini gimana ya? Maksudnya penggarapannya luar biasa sih. Padahal tahun itu ya. Aku salut dengan Sinias-sinias waktu itu ya. Iya, itu kan karyanya Teguh Karya kalau itu ya. Terus ada lagi film yang secara dramatik, dan ini secara dramatik itu keren banget, itu November 1828. November 1828 itu. Itu cerita tentang pelarian pasukannya Diponegoro. Oke. Sempat Alibasa. Nah, terus kemudian tapi cerita tentang Diponegoro itu hanya sebagai latar belakang, ya. Bukan pelengkap, sebagai latar belakang dari peristiwa yang difilmkan gitu. Nah, itu keren banget. Film itu jadi sebelum ada film musikal, itu sudah main musikal sih. Oh, kayak jadi pionirnya. Iya. Tapi sebelum itu Atau mungkin sebelum itu juga ada ya. Setelah itu ada lagi Ibunda itu yang main Alek Komang. Ibunda. Itu film musikal. Full musikal. Itu tahun berapa kalau yang ini Ibunda? Ibunda itu tahun 80-an deh kayaknya. Oh, setelah yang tadi ya. Nah, itu yang November 1828 itu ya. Aku senengnya itu khas banget, Jawanya itu kental banget. Dialognya jadi Elmanik aja. Iya. Pemerannya Elmanik. Elmanik itu jadi opsir di Belanda gitu kan. Tapi dia agak sedikit punya
keberpihakan sama orang-orang Jawa gitu. Okay. Makanya kemudian dia bersitegang sendiri sama pasukan Belandanya. Wah itu keren banget menurutku. Wah ini mencabik-cabik psikologinya keren banget. Iya ya. Pada saat ini ya. Siapa ya tokoh utamanya itu lagi disiksa di dalam rumah, terus istrinya itu lihat sama anak-anaknya gitu. Wih gila. Itu berarti settingnya sebelum Perang Jawa? Ya pada saat Perang Jawa dong. Kan 1828. Oh iya ya. Masih berlangsung ini ya. Ceritanya kan pasukan Belanda lagi nyari tuh pasukan-pasukannya gitu kan. Nah, itu dia masuk ke desa-desa dan settingnya benar-benar alami, benar-benar zaman tahun itu. Oke. Gila. Kalau zaman dulu masih memungkinkan untuk nemu. Bisa. Sekarang agak kesusahan kan. Dan yang menarik lagi yang bermain di situ semua seniman hebat loh. Oh iya ya. Sardono Wekusumo itu pernah koreografer, pemain teater. Jadi kayak jaminan aja nih. Terus siapa lagi ya? Ada banyak. Termasuk siapa lagi ya? Aku sampai beli ininya loh, naskah skenarionya. Ada ya? Ada. Aku beli di apa ya? Digitalnya? Bukan. Fisiknya aku beli via ini. Online. Dan aku dapat, alhamdulillah seneng banget tuh. November 1928. Dialog-dialognya dahsyat. Itu beneran kayak bentuk naskah film yang kamu dapat itu? Iya. Tapi menariknya skenario itu yang aku beli itu ternyata ditulis setelah filmnya jadi. Gila, Ra. Emang sengaja emang di ini ya. Apa namanya, kayak misalnya dipublikasi setelah film itu rampung ya? Ya, aku akhirnya respectnya lebih ya. Iya, karena ada usaha buat bikin itu ya. Enggak, aku respectnya adalah pantes saja. Berarti mereka bermain dengan konsep. Oke, sebelum ada naskah yang dipublikasikan ya. Karena semua pemain teater hebat. Jadi kayak aktor-aktor hebat. Naskah itu ditulis berdasarkan dari hasil filmnya. Gila, justru kan? dibalik. Gila kan? Oh iya sih, iya bisa dibayangin nih. Itu keren. Nah, yang main itu Slamet Raharjo, Rahmat Hidayat. Siapa sih yang enggak El Manik apalagi. Yeni Rahman. Kelas banget kan. Maroli Sitompul jelas. Sardono Wekusumo. Terus istrinya Rendra ikut main di situ. Istri pertamanya Rendra, Mbak Sunarti ikut main di situ. Terus Frankie Raden, penata musiknya nih ya, Frankie Raden, Sardono Wekusumo, Slamet Raharjo. Ya gila, emang berbobot sih film banget. Multi bintang ada di situ ya. Iya, sutradaranya aja gila sih. Siapa? Teguh Karya. Oh iya, November 1928. Kalau ceritanya Mbak Christine Hakim itu, Teguh Karya tuh kalau misalkan nyutradarain galak. Tegas ya. Jadi katakanlah misalkan aktor itu harus hafal seluruh dialog dan semua adegannya sampai blocking-blockingnya sebelum take. Oh jadi kayak ada pre dulu nih sebelum kamera. Jadi kalau dulu praproduksi itu lebih lama. Harus observasi, harus ini dulu, latihan dulu. Karena resikonya terlalu tinggi. Dulu nggak ada digital kan. Artinya kalau dia film digunakan, itu kan beneran nggak bisa diulang tuh. Iya, dan nggak bisa dihapus. Gunting roll film. Benar-benar di-cut. 1 senti itu harganya ratusan juta. Iya. Makanya ngati-ngati. Iya, makanya ketika ada aktor yang nggak beres nih, marah ya, beneran marah tuh sutradara. Itu kursi langsung dilempar. Betul, karena ngerugiin produksi kan. Betul. Iya, makanya tuntutannya harus hafal benar. Iya, makanya kan aktor-aktor zaman dulu ya bener tertata banget. Bener gitu loh, disiplinnya kuat. Sekarang bisa retake berulang-ulang kan. Iya, manja kan dengan teknologi gitu kan. Iya, kalau dulu emang lu harus bisa nih one take kan gitu. Karena resikonya diproduksi bisa membengkak. Dan parahnya lagi, kadang-kala sekarang itu ya, bikin film itu dibikin enteng aja. Skenario itu ya asal aja, terus kemudian yang penting pada saat syuting itu you bisa improve. Sebenarnya kalau dalam aturan teater ya sih ya, itu dilarang. Kalau film pun juga begitu. Harus sesuai. Harus sesuai dulu. Improve bolehnya kapan? Improve jangan. Emang harus sesuai nih. Karena ini ngomongin soal interpretasi
dari naskah, dari penulis kan? naskah. Jadi aktor itu harus memainkan naskah, Sesuai bukan nih. memainkan dirinya, menyesuaikan diri dengan naskah, bukan. Kecuali kalau misalkan itu ada pertunjukan, entah itu di teater, entah itu di pertunjukan apapun yang tanpa naskah, cuman ada benang merah ya. Kalau itu beneran pure improv ya. Oh, nggak bisa juga. Harus ada Sesuai naskahnya. Iya, misalkan konsep, ya berarti harus konsepnya beneran gitu loh. Harus selesai dulu dibicarakan di awal. Konsep. Heeh. Nggak harus naskah detail, boleh kan? Bisa seperti itu, tapi kan konsep harus mateng nih. Oke. Jadi semua orang yang terlibat di dalam produksi sebuah pementasan teater itu harus selesai dulu. Jangan sampai ada yang overlapping atau overacting atau yang lainnya. Iya. Karena kalau sudah satu aja bikin ganjalan nih, salah nih. Nggak imbang ya. Nah, itu jadi persoalan. Oke. Mempengaruhi keseluruhan film ya. Karena karakternya jadi berubah. Iya. Gitu. Skenario ditulis itu pasti sudah dengan perhitungan yang matang. Iyalah. Karena ngomongin soal aspek sosiologinya, antropologinya, sampai psikologinya. Udah sedetail itu. Sampai ekonominya seperti apa orang si tokoh A, B, C, D, E ini. Terus dia karena ekonominya menengah ke bawah ini dilapis yang keberapa, itu detail. Ada sejauh itu ya. Tapi boleh nggak ketika proses reading itu kita ngasih masukan lah sebagai aktor, kemudian bilang ke penulis naskah bahwa mungkin kalau misalkan ini ditambahi ini atau dikurangi ini, boleh nggak? Kalau itu dibolehin sama sutradara. Jadi kalau sudah naskah sudah di tangan sutradara, berarti tugasnya penulis skenario sudah selesai. Oke. Jadi diskusi tentang naskah itu hanya dilangsungkan antara sutradara dengan pemain. Bukan, dengan tentang naskah ya, tentang naskah. Ada 3 orang nih yang biasanya memengaruhi perubahan naskah dan lain sebagainya. Yang pertama sutradara, penulis naskah, sama produser. Oh, karena dia yang ini ya, membiayai ya. Oke. Nah, kalau dalam bermain berarti sutradara dengan pemain serta kru yang ada di situ. Itu DOP, jadi semua sampai setting properti, tata lampu, tata suara, musik pun harus ikut terlibat. Ketika lagi proses syuting. Jadi bisa nonton, oh suasananya mau gini nih. Oke. Ada gambaran. Aku mau begini nih. Musik skornya seperti itu gitu ya. Oke. Oh gitu ya. Ada yang tanya nih Kang. Ada yang tanya. Dari Waluyo nih. Waluyo. Nimbrung lagi. Oke deh. Mau tanya Mas Ribut, main teater sama main ketoprak atau wayang orang itu susah mana kalau untuk penjiwaannya? Susah semua. Semuanya susah Mas Waluyo. Jadi yang gampang itu tidur. Itu nggak butuh penjiwaan. Siapapun bisa ya. Nah, kalau di teater-teater tradisional kayak ketoprak, wayang, sudra tari dan lain sebagainya, terutama yang ketoprak dan wayang wong ya, itu biasanya ada tahapan tuh latihannya dari mulai biasanya nih ya, temenku yang pernah ikut di situ, dia itu nggak langsung dapat peran di atas panggung. Awalnya ngapain? Tukang ngusung-ngusung. Oke, biar memahami lingkungannya ya. Dari mulai pokoknya bagian pembantu umum, terus disuruh-suruh gitu ya. Terus narik geber gitu, nanti geser apa lagi, sampai kemudian nanti nabuh musiknya dulu. Dari nabuh musiknya pun nggak langsung ke yang paling inti kendang gitu kan. Itu yang paling sederhana dulu sampai dia bosen gitu. Nah, terus baru kemudian dia sabar banget ya. Iya, terus dia sampai make up itu dari bawah, belajar dari bawah. Nah, baru setelah dia melewati semua proses itu, bahkan dia harus membaca karya sastra. Diwajibkan untuk itu. Dia harus bisa nembang, dia harus bisa ini gitu. Baru dia akhirnya dipercayai dia di atas panggung. Itu pun peran pinggiran bukan banget. Yang inti dulu nih. Peran-peran sampingan. Iya. Wah, sampai bertahun-tahun sampai akhirnya bisa punya peran utama ya. Dan itu proses yang lama banget. Betul. Ini kayak perjalanannya si Gepeng Sri Mulat kan juga seperti itu Kang, awalnya kan sebagai pesuruh, kemudian pemain musik. Nah, baru dipercaya kemudian jadi pemain di atas panggung. Betul. Nah, itu kalau konsep teater
tradisional gitu sih. Jadi bertahap ya. itu menjadi pembelajaran bagi yang ikut di situ ya, bahwa hidup itu ya ada begitu, proses. harus proses dari bawah. Nggak ada prestis kemudian bisa langsung masuk naik ke atas panggung ya. Iya, jadi kalau ketika dia naik ke panggung jadi Langsung, idola, iya. itu dia masih bisa berendah hati. Maksudnya di situ Nggak star syndrome. Jadi inget Iya. kan gitu. bahwa kita bisa sampai di titik ini bukan berarti itu adalah capaian, tapi ada upaya, ada usaha, ada apa ya yang harus kita korbankan. Banyak banget yang kita korbankan. Melalui banyak tahapan. Betul. Ya. Nah kalau seperti itu kan akhirnya bisa low profile, nggak ongkrongan lah istilahnya. Iya. Dari Mbak Olia nih Asik. di Keradenan. Asik. Hai Mas Ozi dan Mas Ribut penyiar idolaku. Kenapa sih? Oh wah ini bacanya wah. Wah lagi bahas soal film nih. Bukan. Saya agak redup ya matanya ya. Wah lagi bahas soal film nih. Iya kita lagi ngobrol soal itu ya. Film ini juga gara-gara tadi film itu ya. Aku berikan segalanya ya. Iya. Itu kalau yang belum, saranku mending itu deh, bisa ditonton tuh. Yep. Aku berikan segalanya ya. Yep. Aku juga mau memberikan Segalanya untukku. Enggak mas. Aku juga nggak mau. Aku Enggak mau beneran nih kalau misalkan aku memberikan nasi goreng. Mas belum. Bener, aku aja belum makan mas. Kenapa kamu tiba-tiba nasi goreng? Makan yuk. Aku udah dikirimin tuh di belakang. Sama istri. Sama anak-anak juga. Kenapa istri mau nggak ngirim aku? Kecuali kalau kamu jadi anakku mungkin. Jadi aku mau jadi anakmu aja deh. Iya, bapak. Ya ampun, angkat aku jadi anakmu. Nggak kuat mas. Kamu terlalu berat buat aku angkat. Oh gitu ya. Aku sekarang udah turun berat badan kemarin pas waktu 50. 59. Ya, turun banyak banget ya. Turun 59. Enggak bukan, itu maksudnya sekarang jadi 59,4. Wow. Nah, awalnya 59,5 tuh. Ya ampun, 0,1 dong. 1 on dia mas. Seon turunnya. Iya. Enggak, apa ya, ideal kalau menurutku. Kok bisa kamu ngomong gitu ideal? Buat percaya diri aja. Oh iya. Takut minder kalau misalkan aku, waduh kurang ideal nih. Sebenarnya ideal nggak ideal itu bukan ukuran ya. Iya sih. Yang penting itu kita percaya. Nah diri itu aja deh. dengan apapun, berapapun, Iya. Gini ya berat badan kita ya. Karena yang penting itu bukan soal ideal atau enggak. Ideal tapi sakit-sakitan percuma juga kan. Iya sih, nggak bisa menikmati keidealannya ya. Iya. Oke. Sehat itu ya baru deh. Apapun kondisinya meskipun mumet Ya. kata orang kata Ipin ya. Ya enak tuh. Ipin, kenapa? Nih dari ini dulu nih, dari Mafia dulu nih. Mafia gimana? Di Tangkil. Oh ini Via. Ini Via. Manis banget mau panggil aja Zulfia. Iya. Jarang-jarang ya. Zulfia dipanggil Via itu jarang-jarang banget kan. Gak tau kalau di Jakarta ya. Mungkin Via. Via. Iya kan. Via. Mari ke main-main. Iya. Minanu. Mari main. Namanya mungkin Mainanu kali ya. Main apa nih? Mainanu. Iya kan. Anu apa? Anu Dovatu minal iman. Jadi dalil. Dari Mafia mas. Kenapa dia bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ozi, Mas Ribut. Yeah. Nyimak obrolan asik sambil duduk cantik. Nggak usah duduk aja cantik. Kamu dalam kondisi apapun tetap cantik kok. Asik. Sekop. Kok bisa ya? Cantik banget. Kok bisa ya dia cantik gitu ya? Ini anugerah ilahi. Ya kan? Betapa Malam nasibku. nasibku Tinggal dapat anugerah ilahi. Kok ke situ mas lagunya bukan itu mas? Oh bukan ya. Anugerah ilahi itu yang gimana sih lagunya? Ada kan? Apa? Yang mana? Kamu mau butuh mana nih? Kamu kayak mau nantangin. Bukan nantangin. Aku mau jabanin. Jadi kamu butuh lagu yang mana? Anugerah ilahi. Betapa nasibku. Itu pasti lagu apa tuh? Ibu Tiri. Ibu Tiri. Betapa malang nasibku. Oh bukan. Oh anugerah itu betapa Malang.
bukan itu. Bukan Mas, itu. Betapa. Bukan itu. Lagu yang diawali Betapa itu ada juga lagunya Sheila on 7 kan. Betapa malam. Jadi lupa aslinya ya. Bentar dulu. Yang mana? Anugerah Ilahi? Enggak ada, Mas. Malang masuk semenjak ditinggal babu. Kan gitu ya? Bukan gitu. Ya mana sih, Mas? Betapa. Ini ngaco nih orang nih. Apa lagunya Anugerah Ilahi? Itu anugerah terindah po ya. Kok itu padi? Betapa. Bukan itu, Mas. Kok jadi gitu? Dari lu. Betapa Bukan, enggak. Anugerah Ilahi punya siapa sih? Ngaco ini orang. Anugerah Ilahi itu punya siapa? Enggak ada Anugerah Ilahi. Ada yang nelfon nih, Mas, dari Mbak Aulia, Mas. Aduh, parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ini Nek. Nggak punya itu lagi pada. Kita lagi ini, Ngapain Mbak. sih kayak kelihatan ceria banget. Iya, lagi ini main tebak-tebakan lagu. Mbak Aulia tahu nggak? Betapa. Apa itu? Anugerah Ilahi ada nggak lagunya? Yang judulnya Anugerah Ilahi ada nggak? Itu ini, Mas. Anugerah Tuhan kayaknya. Ibu Tiri Nana. Insyaallah. Wah. Kenapa betapa? Dia pertama ngomongnya betapa. Insaflah itu. Itu keagungan Tuhan. Itu keagungan, Mas. Oh, Bukan anugerah. Itu beda, Mas. Keagungan itu, Mas. Dia ngomongnya betapa. Kalau betapa, tapi kamu ikut kan? kalau betapa itu Ibu Tiri. Tapi ikut kan? Ya kan dari awalnya Aku betapa. itu. Ini orang ngaco soalnya Mbak Aulia. Masya Allah bingung ini. Insaflah itu. Lagi tebak-tebakan lagu apa sih nggak nemu. Ternyata keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Oh, iya. Itu insaflah. Insaflah. Hai Manusia manusia. Betul. Terus kaitannya dengan cantiknya si Mafia apa? Kan insaf. Bukan, Mas. Kalau betapa itu Ibu Tiri. Tapi pas banget loh lagunya. Betapa. Wahai manusia. Kalau Ibu Tiri kan adanya kan nggak gitu. Betapa. malam. Nah itu Kayak gitu. itu Ibu Tiri. Insaflah wahai manusia. Anugerah Tuhan betapa. Betapa malang nasibku. Insaflah wahai Sama deh perasaannya. Sama deh. Sama kan? Ketemu kan? Betapa wahai manusia. Sama deh itu. Tapi kan dari nada dasarnya kan beda. Apa? Bikin dasar-dasar aja gak apa-apa. Barengan aja dasarnya, biar nanti selesainya barengan. Ya, Kamu mau dasar jam berapa nih? Jam 9 misalnya. Ya kalau Mas Seno jam 5 Udah dasar ya? Udah. Tinggal tergantung nih. Misalnya nih mau sampai berapa jam kan gitu. Dasarnya beda-beda. Wahai manusia. Insaflah, Mas. Pantesan ya Nggak ketemu kan? Keagungan Tuhan itu. Keagungan Tuhan. Ya Ya. Allah. Gila nih orang. Ya Allah. Udah clear tadi ya? Oh ya. Perasaan tadi bahas film ternyata bisa sampai ke tebak-tebakan lagu gitu Iya ya. itu. Kan kita gitu. Bukan gitu. Kita bukan gitu. Ya iyalah kalau gitu kan merongos ya. Giginya metu. Iya betul. Jadi offset karena kartu merah kan. Iya. Jadi overset. Iya, offset itu kan overset. Kena VAR dia. Kena VAR. VAR. Jadi dia ditanya tuh sama temen, kena VAR. Kena VAR. Aku baik-baik aja. Terus langsung nyanyi. Betapa. Baik-baik aja Mas, sudah baik-baik aja. Nah tadi dia tanyanya kena VAR. Kamu kena VAR. Aku baik-baik ajar. Iya kan. Iya. Ajar sodik nih aku gitu. Samar dong. Nah nggak jelas kalau samar. Ampun ya ampun. Mbak Lea gimana kabar? Mas tadi kan bahas soal ini ya. Apa tuh film? Oh, bahas soal film. Iya, alhamdulillah. Aku kabarnya sih sehat, masih seperti biasa. Mas.
Masih seperti yang dulu ya. Aku masih seperti yang dulu. Film itu Apa tuh? antara film sama drama itu sebenarnya bedanya di mana sih? Apa nggak ada bedanya tuh, Mas? Drama sama film. Drama itu lebih ke genre Iya, ya sih? drama sama film. Bukan sih. Bukan genre ya? Ya bisa ke Masuk genre drama. bisa, kan gini ya. Film itu sebenarnya seni pertunjukan yang kemudian dialihwahanakan. Kalau Yeah. seni pertunjukan itu dulunya di panggung, terus kemudian film itu dia menggunakan bantuan teknologi Media gitu kan. lain ya. Terus kemudian Oh, mencoba iya, gitu. mencoba untuk menampilkan setting dan lain sebagainya serial Gambar. mungkin gitu. Bukan di atas panggung. Gambar ya, harus ada gambar, iya. Kalau drama apa Mas? Lebih kemana? Kalau drama itu kan gini, seni pertunjukan atau teater itu kan ada beberapa genre ya. Iya. Jadi ada yang drama pun nanti dibagi, ada drama komedi, Oh, ada iya. drama macam-macam. Jadi maksudnya ke genre ya kalau drama itu ya? Ada yang seni pertunjukan Oh, misalkan drama yang genre. happening art. Nah, happening art itu yang kayak kamu bilang tadi cuman konsep gitu kan. Dialog itu Iya. menjadi sesuatu yang istilahnya nggak begitu Bukan vital. bukan utama. Heeh. Ya. Ada yang sendera tari, drama tari. gitu. Lagi banyak nih sekarang sih tarik. Heeh. Iya. Terus ada juga Oh, misalkan iya. performing artnya, performing Yeah. art itu Yeah. happening art itu serta merta aja. Gitu. Nah, performing art itu nanti ada happening art, ada apalagi Sub-subnya banyak lagi ya. Banyak banget. Kalau kita mempelajari seni pertunjukan itu gitu. banyak. Termasuk konser musik itu sebenarnya masuk dalam seni pertunjukan. Oke. Iya. Masuk di situ ya. Heeh, Bagian karena- dari situ. Karena dia tidak lagi menampilkan musik tapi juga Pertunjukannya. actingnya, pertunjukannya, aksi Pertunjukan, oh di iya, atas iya sih. panggung. Ya, ya. Gitu. Aksinya ya. Juga Kalau tata soalnya kalau lampu. tunanetra tuh emang lebih sukanya ke drama mungkin Mas ya, karena memang yang lebih akses itu kan drama, gitu kan. Nah, di radio-radio tunanetra ya radio online sih Mas, maksudnya itu ada radio yang khusus memang dia menampilkan drama. Oke. Acaranya tuh menampilkan drama. Oh, memang khusus untuk drama gitu ya. Iya. Oke. Iya, cuma kan waktu itu aku tuh nggak tahu ya cuma dengerin aja sih dramanya tuh, cuma aku nggak tahu prosesnya itu gimana. Pembuatannya ya. Nah, terus waktu itu sih Mas yang aku pernah hadir di RKB yang acara rehat malam itu Mas, Iya. itu kan banyak tuh kawan-kawan dari ruang aspirasi Pertuni Nusantara itu, ada beberapa yang nyimak lewat live streaming itu. Oke, oke. Nah, kebetulan ada yang menghubungi saya Mas. Oh, setelah acara selesai itu. Apa tuh? Iya, Gimana tuh? iya berarti paginya ya, Oke. Jumat pagi itu. Iya, ada yang menghubungi saya, terus katanya kok menarik sekali suara Obrolan jenengan, semalam gitu ya. dengan itu kok di radio itu kok bisa gitu. Iya, iya. Beliau tuh tertarik, yang menghubungi saya itu tertarik ingin ya maksudnya mencoba suara saya untuk menampilkan maksudnya namanya acting gitulah. Iya, Kalau iya, misalnya ikut. bilang tuh acting gitu. Iya, main drama kayak gitu. Bukan dong. Ya, bukan. ikut terlibat di produksi dramanya mereka gitu. Akhirnya diterima sama Mbak Olia. Aku kan nggak tahu Mas ya, karena maksudnya nggak tahu prosesnya kayak gimana. Oke. Ternyata saya baru dengar ini Mas. Jadi main drama itu modelnya kita cukup mengirimkan rekaman suara kita aja. Nah biasanya yang saya tahu drama itu kan memang pentas di lapangan secara langsung. Oke. Yang saya pernah alami juga menyaksikan di sekolah itu juga kan ada seni pertunjukan itu waktu HUT kemerdekaan RI yang keberapa sih aku lupa ya. Itu kalau nggak 2016 2017 pokoknya lah. Kan ada seni ada puisi, ada penampilan saya dan teman saya, ini musik sama nyanyi biasa kan tunanetra. Ada yang drama juga. Itu kan kalau memang kita aktornya ini mau memainkan peran beneran itu kan harus di lapangan Mas. Di situ bareng-bareng semua. Maksudnya pemain harus gitu. langsung gitu Iya, ya. iya. Jadi itu kan prosesnya. Iya. Terus setelah itu teman saya itu
nyuruhnya tuh saya suruh berakting tapi sendiri. Cukup ini aja, cukup audio. dari jarak kayak gini, maksudnya direkam lewat aja lewat gitu. aplikasi yang merekam audio itu, kayak gitu aja. Ya saya bingung Mas. Nggak usah bingung. Karena saya nggak bisa seperti itu. Nggak usah bingung. Belum pernah dengar ini soalnya Mas. Makanya bingung. Sebenarnya di drama itu ada yang namanya drama sandiwara radio ya, drama radio. Jadi Jadi yang dibutuhin cuma audionya audio aja. suaranya aja kan. Dulu kayak misalkan Ferry Fadli, Eli Ermawati, terus Murtisari Dewi, terus Maria Untu, ya kan banyak. Agus Melas juga dulu ikut di situ ya, sandiwara radio ya. Sandiwara radio. Nah itu kan memang mereka nggak bermain di atas panggung, siaran aja rekam gitu. Audionya aja. Jadi misalkan aku Ozi jadi apa? Mandili misalnya. Kamu jadi mandili coba. Daripada jadi Lasmi ini kan nanti dimarahin Barel nih. Oh iya. Mama saja. Jauh Mas kajian. Mendingan mandili deh aku. Mandili. Aku jadi mandili misalnya nih, kenapa tuh? Nah itu. Jadi kan nanti kan direkam suaranya. Diambil suaranya aja ya. Oh gitu, memang prosesnya kayak gitu. Tapi kan aku kalau untuk aku sendiri tuh karena nggak biasa seperti itu Mas ya, jadi agak susah, apalagi kan hal yang baru dengan jarak yang jauh, terus orangnya tuh baru kenal. Ya mungkin kalau misalnya yang ngajak kayak Mas Ozi, Mas Ribut, oke lah mungkin. Udah kenal jadi lama. misalnya Mas Ozi sama Mas Ribut kan tahu ini aku kayak apa, karakternya kayak apa, mungkin ya lebih percaya. Mas aku nggak pede, barangkali nanti ada suara orangnya sekitar orang sekitar di rumahku, terus aku aktingnya harus gimana Mas? Iya. Apalagi nek harus akting marah-marah gitu kan, nanti kalau kedengaran dipikir marah beneran kan gitu ya. Wah, kumat nih kan gitu. Kalau dulu sih rekamannya kan lewat studio ya sih ya. Dan harus bareng-bareng kalau dulu. Enggak juga sih. Karena kan ini Kang, iya kan nggak ada yang digital sekarang. Kan harus dijadiin satu tuh dalam satu pita. Ya, minimal paling enggak 3 orang. Makanya kan dalam satu seri episode drama sandiwara radio itu biasanya produksinya kan maksimal itu aku hitung ya. Maksimal itu 3 atau 4 ya? 5 maksimal. Bisa 5 ya? Sama narator. Oh iya betul. Kayak gitu. Kalau sekarang sih lebih canggih lagi Mbak, meskipun dari jarak jauh nih misalkan dari ya kan nanti bisa diproduksi di di Jakarta. Kan kamu gitu ya. Aku gitu ya. Dia pengisi suara di aku pengisi suara YouTube. Iya, tapi itu prosesnya lama enggak Mas? Kan rekamannya itu jarak jauh kan, barangkali nanti di situ ada suara sekitar di rumah masing-masing yang pemerannya itu, gimana Mas? Kalau sebisa mungkin sih sebaiknya emang harus di ruangan yang sesuai, ya kan? Iya benar kan? Nah itu kan susahnya kan di situ Mas. Iya. Paling aman sih. Apalagi kan aku punya anak kecil kan, misalnya aku lagi acting, nanti anakku nangisnya kayak gitu. Masuk. Iya. Masuk di situ. Anaknya masuk. Iya. Suaranya enggak. Anaknya aja masuk ya. Karena kan dia ini apa namanya? Ajaib. Apa Mas? Ajaib. Kok ajaib? Kapur Mas kalau ajaib. Iya ya. Kapur ajaib. Apa kapur bagus. Iya. Makanya waktu itu kan akhirnya kan saya kayaknya saya nggak bisa deh Mas kalau gitu. Terus ya mending kalau saya suruh berperan yang ada kalimatnya yang suruh ngomong-ngomong kayak gitu ya, entah itu marah, entah itu sedih, entah itu apa romantis atau gimana mungkin ya. Masih saya tuh suruh berperan menjadi ibu yang tunarungu bicara, Mas, yang nggak bisa ngomong. Terus perannya seperti apa? Ekspresif aja berarti ya? Gimana tuh? Ekspresi, iya, jadi kayak suaranya tuh kayak suara-suara orang-orang tunarungu bicara gitu. Tapi harus ada ekspresinya, kan susah banget kan. Tapi dalam bentuk audio ya? Dalam bentuk audio. Iya, dalam bentuk audio. Susah tuh. Agak berat sih kalau itu ya. Iya kan, bener. Iya, Mas Ozi sama Mas Ribut aja bayangin susah kan. Iya, agak berat betul. Aku aja nggak bisa bayangin. Iya. Jadi tuh perannya tuh kayak kita cuma bersuara gitu, tapi kan diambil ambience-nya aja. Ada ininya Mas, kalau emosinya gimana, galak gimana, iya harus ada emosinya kan, susah banget. Iya sih. Kalau bentuknya kalimat lebih gampang mungkin ya. Betul. Iya. Gampang, iya. Kalau kalimat ya lebih misalnya memang agak susah sedikit, tapi ya bisa misalnya
karena di ruang tamu nggak bisa, misalnya bisa di dalam kamar kayak gitu, ditutup sebentar kayak itu, oke, mungkin bisa. Tapi kalau harus berperan yang seperti itu kan saya nggak bisa. Iya, agak Gitu. lumayan berat ya. Iya. Iya, Iya. betul ya. Aduh, susah banget itu. Iya. Kok bisa gitu loh, dengan drama radio itu kok saya bisa dijadikan gambaran bagi dia gitu loh, untuk mencoba kayak gitu. Tadinya saya mau benar-benar dipaksa. Saya jujur sama sekali nggak bisa, Mas, nggak pede saya waktu itu memerankan itu. Gitu. Tapi akhirnya diterima juga sama Mbak Aulia dan udah dipraktekin gitu. Udah, tapi susah, Mas. Iya sih ya. Susah. Ya menjadi pengalaman baru juga nih buat Mbak Aulia kan akhirnya gitu ya. Tapi menurut gue sih aneh aja sih, ada permintaan yang kayak gitu itu aneh. Aneh kan? Iya bener kan? Jadi saya suruh berperan tapi menjadi ibu yang tunarungu-wicara. Nah, tunarungu-wicara itu kan adanya cuma suara vokal, tapi kan memang harus benar-benar ada emosi gitu. Ada emosi ya di situ. Tapi kan susah banget. Gitu. Itu yang hubungin Mbak Aulia dari mana? Dari mana, Mbak? Jakarta? Bukan dari Jakarta. Radionya namanya radio apa sih? Aku lupa ya pokoknya. Ya yang aku ingat itu Radio Jam Bicara ya. Yang ada dramanya itu. Radio Jam Bicara. Itu radio online, Mas. Oh, iya. Oke. Iya. Jadi kalau tunanetra tuh ada sih radio yang khusus kayak gitu, cuma online, nggak yang pakai FM analog. Iya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau siaran pun, Mas, harus jarak jauh. Nah itu aku pun juga misal disuruh kayak gitu nggak bisa. Siaran itu di rumah masing-masing. Penyiarnya tuh jadi nggak itu. Iya, dari rumah masing-masing. Nggak harus ya kayaknya nggak enak banget ya kalau menurut aku gitu. Ya, betul. Vibes-nya beda. Kalau misalkan dengan di studio sama di rumah sendiri gitu. Banget. Iya kan? Iya benar. Nanti ya saya lucunya bayanginnya kalau misal ini saya lagi siaran, saya lagi ngomong misalnya baik saudara pendengar Radio Jam Bicara dimanapun berada, nanti kalau ada orang ngomong, Aulia kamu lagi ngapain? Saya di sini sedang gimana? Kayak gitu kan. Iya sih ya. Tiba-tiba ada penjual bakso. Oh iya. Ternyata Intel kan kita nggak tahu juga. Tiba-tiba ada orang gila. Iya, ternyata Intel. Kan kita nggak tahu juga tuh. Tiba-tiba kebakar aja tuh. Apanya? Semangat kita akhirnya dalam bersiaran kita menggebu-gebu. Kita bergembira. Bergembira karena gul, ya kan? Ya, karena semangat itu tadi. Tapi waktu bulan Ramadan yang tahun sebelumnya tuh, Mas, ya kan dari RKB kan ada program risalah Nabi dan Sahabat ya. Iya betul. Biasanya tuh kan kalau radio LPPL yang lain yang saya tahu di Duri Pemalang, di Abirawa Batang itu kan dari BPMR Yogyakarta. BPMR Yogyakarta, iya betul. Kalau dari RKB itu kan aktif namanya kreatif tuh, penyiar yang peran gitu kan. Itu sebenarnya project dari BPMR Yogyakarta juga, cuman kita yang produksi. Oh gitu, program itu dari BPR. Iya, cuma di beberapa radio juga. Oh iya. Yang produksi itu kita. Prosesnya lama nggak sih, Mas? Maksudnya berarti gimana itu, Mas? Buatnya gimana? Terus apa harus? Itu berapa bulan sih kemarin? 1 bulan. Lupa. 1 bulan. 1 bulan untuk 50 episode apa ya? Ya betul, itu kejar target karena kan apa ya? Itu kita ditarget ngerampungin 1 bulan, cuman ada 50 deh, sekitar 50 episode 50. Ya. Nah itu. Gitu ya. Jadi beneran ngebut banget, sampai nabrak apa ya? Nabrak pagar. Kamar mandi. Waktu itu kan kebelet ya. Oh iya, pas rekaman. Sekaman ya. Kebelet kan? Betul. Kebelet. Ya, cuman aku di Risalah Nabi dan Sahabat aku nggak ngambil banyak deh. Karena iya, aku sama. Iya kan? Mas Ozi sama Mas Ribut kayaknya nggak banyak. Nggak ngambil banyak. Mbak Tri sama Mas Opik ya. Iya. Karena aku udah pas barengan sama proyeknya itu, aku ngambilnya yang ini Kang, drama Edu. Aku jadi pemeran utamanya kan. Nah aku ngambil yang itunya. Ada. Ini narator kali. Iya, narator di drama Edunya. Apa di ini? Drama Edu. Drama Edu betul. Kita berdua ngambil di proyek yang lain di saat produksi itu. Oh gitu. Ya. Oh iya. Bagi-bagi tugas aja.
kayak gitu. Iya, waktu itu saya waduh jadi terkenang banget itu. Wah, RKB ternyata kreatif ya gitu. Bikin sendiri gitu. Iya, bisa bikin sendiri. Cuma ya ini sih apa pemeran apa ya, saya lucu aja sih kalau dengerin Mas Opik yang ini yang jadi pemeran itu. Berperan. Iya. Iya. Ya gimana sih ya? Ya apa ya? Suaranya tuh kan ya namanya orang memang suara itu masing-masing sih ya. Betul, ada yang punya karakter masing-masing. bisanya cuma kayak gitu aja monoton gitu kan. Ada yang bisa kayak Mas Ribut tuh bisa acting jadi apa aja gitu kan. Bayi, ya. Jadi perempuan. Tapi saya kalau dengerin suaranya antara Mas Uzi sama Mas Alfi kok kalau menurut aku ini lebih ke apa? Lebih lancar Mas Ozi gitu. Actingnya itu lebih kayak lebih dia ini banget bisa gitu loh. Dia emang lost dia. Doll, Mas. Lost doll, Mas. Iya, doll. Lost doll, bener sih ya. Doll Hadi kalau ngomong Doll Hadi, Mas. Doll Hadi, doll Hadi. Ada yang telepon tuh, Mas. Kalau Ya. ada yang telepon? Iya. Iya. Oh gitu. Kalau menurut saya itu apa Mas Opik itu lebih kayak di suara ini Mas kayak jadi kayak suara horor gitu sih Mas. Iya, dia serem sih emang. Iya, emang dia serem. Aslinya gitu. Iya. Aslinya dia Cuma ya serem. ternyata setelah saya dengar ceritanya Mas Ribut itu ya ternyata orangnya ya kayak gitu ternyata. Iya. Ya suka sama horor. Ya, dia kan Lagi ngomongin aku Padahal- ya. tutupi. Ini Suaranya lagi masuk ngomongin banget aku tuh ya. padahal Mas benar. Aku Ini aja siapa kalau pas dengar dia siaran aku lagi tidur Takut langsung ya. bangun tuh siap-siap bangun Ini yang sebelum ngomongin aku aku dimimpiin siapa sama dia. Ini yang ngomongin aku siapa ini? Ini ya. Gitu Mas. Ya udah Mas. Oke. Mas Ribut makasih ya. Thank you ya, Mbak Aulia ya. Oke. Oke, terima Oh, kasih. iya, ngomongin aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aulia di Keradenan sama Mas Syafiq. Mbak Aulia. Ada yang telepon lagi nih, Mas? Syafiq mana? Udah bunyi belum? Tadi bunyi. Bunyi. Nah, itu bisa Mas diangkat lagi nih, Mas. Diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang baru pulang dari Jawa Timur nih. Mau dipakai bingung Mas Ozi. Oh, nggak usah. Kan aku belinya yang terbang itu. Oh, beli pesawat, Mas. Pesawat. Iya. Pesawat. Drone. Layangan. Tapi besok Mas Ozi di studio jam 4 kok biasa. Aku besok hari apa sih, Mas? Satu. Jam 4 aku. Mau ke saya boleh silakan. Saya tunggu deh. Saya Jam tunggu 1. di studio. Mudah-mudahan besok saya jadi ya saya besok Amin. Iya. belanja. Oh iya. Oh, mau belanja. Iya. Mau dong. Bener dong datangnya besok karena besok nggak ada Mas Ribut jadi boleh aman. Oh, jadi gitu. Kamu kalau sama aku jahat nih. Tapi kan aku ngomong. Oh, iya, iya sih ya. Iya. Iya, dia juga ngomong. Tapi kan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau itu ini mau dipakai susah packingnya ya. Iya ya. Ini kayaknya remuk deh gitu kan. Nah, kok Dianterin, suka. Saya masih Matanya merem nih, suaranya ngamuk. 2 hari ya bangun-bangun. Iya ya. Aduh, capek banget kayaknya tuh perjalanan ya. capek banget. Ya ternyata aku juga bakal ke sana nih. Tapi ini loh Mas Ibu, dari di bis itu saya sempat telepon Mas Ozi loh di Termuda ya. Iya, Mas Ozi. betul. Oh. Itu masih nyetir. Bukan masih nyetir ya. Beliau nggak nyetir. Masnya masih di dalam bis jalan itu. Bisnya jalan. Iya. Iya. Pakai di kaki. tol. Enggak, Mas, pakai roda. Di tol ini loh Mas Ibu, Hmm. Stasiun Ketupen. Oh. Boyolali, Mas. Boyolali. Ya. Oh, aku seneng tuh tolnya. Kenapa Mas panjang ya? Eh. Di telepon itu ada yang WA gini. Apa? Ini orang ya seneng radio ya, tapi nggak gitu-gitu juga kali. Iya. Aduh. Itu kan pengecualian. Yang lain nggak gitu-gitu. Kalau Mami kan gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa kali ya. Nggak harus sama semua orang itu. Beda. Kalau sama takut ketuker kan Mas? Iya. Iya, Dikirain fotokopian. Soalnya kan betul. Nah, hitam putih dong satunya. kan eman-eman kalau buat pakai telepon. Iya. Iya, betul. Harus tuh. Harus Dimanfaatin. Manfaatin. Ya. Jangan sampai mubazir. Nggak boleh itu temannya setan. Kamu Mubazir. berarti kamu temannya setan. Ah. Untung aku nggak berteman sama kamu nih. Jadi saya bukan setan. Kamu aku mubazirin. Kenapa? Ngikutin aku lah. Siapa? Nggak tahu, tanya Mas Ribut tuh. Siapa Mas? Siapa yang ngikutin? Bapak ibunya kan ngikutin dari kecil kan? Oh iya. Diikutin nih.
ngikutin ada yang anak. ngikutin. Oh, siapa? Ma? Siapa mah? Bukan dari kalangan ini aja ya. Apa? Aja suka ngikutin. Makhluk kasar juga ngikutin makhluk kasar. Siapa? Apa sih? Aku nggak begitu kasar banget, lebih ke berurat ya. Bakso dong. Bukan kasar, aku berurat. Bakso urat, enak tuh. Tapi kan nggak bisa karena kelihatan auratnya. Gitu ya. Harus ditutupin kan aurat itu kan. Iya, pakai sarung. Kamu mau kena. Bakso disarungin. Pakai sarung. Tuh kan. Lagi pakai sarung nih. Cocok nih. Apa ya mas? Kan tiba-tiba sarung. Aku sama pakai sarung juga. Kamu sarung yang dikasih mama saya bukan? Bukan, yang ini dikasih sama Yang buka siapa kartu ya? sih. Iya ya kan, mendingan buka kado ya daripada buka kartu ya. Iya. Buka paket deh, Oh ya. sama buka puasa Enak. pakai es. Angel lah. Buka paket angel ya. Langsung aja deh. Oh betul, enakan langsung sih, Enggak juga. tanpa perantara. Misalkan, Ikuti masa sih kan suruh ke kajian yang bilangnya iya aja. lah kan belum waktunya. Emang kenapa? Kan ada waktu. Kamu nunggu waktu. Harus. Di mana? Waktu itu minta Apa? oleh-oleh, tapi suruh ke kajian nggak mau. Tuh. Nah kan belum waktunya mah. Kebetulan nih. Waktunya kapan? Nah tadi pagi itu harusnya ya. Cuma kan tadi pagi ada kerja bakti nih. Aku Ya kamu ikutan kerja bakti aku. ikutan. Kan Hmm? boleh kan? Seperti ngasih Ken- rokok. Ya? Iya kalau di sini gitu kalau nggak berangkat kita beli rokok. Nah, tadinya mau beliin rokok. Cuman di sini yang rokok cuman saya kan waktu itu kan. Jadi Oh iya, nggak ada ngapain lagi ya. juga kan saya ngebeliin rokok buat saya sendiri. Ya, Kan ada Adim. Adin udah bawa sendiri dong. Oh iya. Itu akhirnya aku mendingan kerja bakti deh daripada kerja paksa kan. Ya kamu ikut Jepang. kalau Iya. bisa. Aku ikut kerja bakti. Nyampe rumah itu pas adzan. Nah, aku Adzan mandi maghrib. Jumatan, Mas. Oh. Kan hari Jumat. Lah, berarti Mas Osi nggak azan dong biasanya kalau Nah, aku bagian ikomat. ini Ya, beda nih. Jadi ada bagian sendiri-sendiri. Ada ya? Ada. Masih kayak gitu ya. Ada. Baru tahu aku. Aku datang itu pas komat. Makanya aku bagian di komat. lebih penting lah daripada nggak sama sekali. Ya, betul. Cuman karena terlalu mepet ya, Mm-mm. jadi aku nggak pakai anduk. Aku langsung pakai sarung, baju koko, peci. Nggak mandi. Mandi mas, kan aku baru mandi tadi bilang. Alhamdulillah. Habis kerja bakti kan. Masya Allah. Hah? Basah-basah di sarung dong. nggak Basah di sarung dan di baju. Basah. Di sarung dan di baju. Sarung baju. Tuh. Nah, kebetulan karena datang pas komat, aku dapat barisan yang paling akhir. Aku pulang lebih awal. Alhamdulillah. Dapat besek nggak? Jumatan ya sama dapat barisan. Biasanya kayak gitu tuh walimahan tuh. Iya, kalau di tempatku nggak ada. Oh enggak. Jika Pak, saya Jumatan mas dengan paling mahal mas. Aku datang paling akhir, pulang paling awal. Betapa. Insaf lah kalau itu. Ini tadi siang ikut Mas di rumah Dewa Hud. Makan-makan loh. Oh iya Pak, di Silirejo ya? Di Silirejo? Dewa Hud di Segalong Wetan. Enggak, makan-makannya Iya. di tempat sana. Kok kata tadi siang juga ada kumpul-kumpul di situ kan? Di Di Sili. Di Dadi apa Sili? Sili. Mas, Mas. Itu bukannya bikin iya kan ada banyak di situ, satu kelurahan, satu Satu desa. RT juga banyak. Ada Satu banyak desa. orang. udah lama nggak ikut kumpul-kumpul ya. Jadi kalau ada acara sekarang nggak diundang. Soalnya nggak ikut grupnya juga. Oh. Ini kebetulan kita lagi ngobrol, saya undang deh ke acara orang lain gitu. Masya Allah. Undangan apa Mas? Terserah, nanti mama mintanya undangan mana nih? Saya punya banyak di rumah. Undangan nikah, undangan hitan. Saya nggak mau, Sunatan. saya aja udah dapat Iya. 1, 2, 3. Nah, kalau boleh punya saya dibayarin mama deh, boleh? Nggak mau juga. Iya, ya. Soalnya saya besok aja hari apa yang mau ke Pemalang juga. Aduh. Undangan juga, Mas. Banyak orang yang mengundang sekarang ya? Mengundang Iya. apa? Gerimis. Bukan mas, itu kan bisa mengundang, beda. Banyak gerimis. Oh ini kajian gerimis loh Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya masih dikasih hujan. Jadi segar, Asik. ya kan? Hujan kemarin deras ya, deras banget. Aku tadi maghrib udah deres belum sih? Belum ya?
Bang Ngabdi ya. Gus Miftah Bang Ngabdi. Kamu penampilannya kayak Gus Miftah. Udah kode pakai peci. Itu malam hari ini. Tumben sih Ipin gawe apa mas? Ipin bikin apa? Enggak, maksudnya Ipin gawe di RKP. Apa? Hah? Ipin? Ipin Heeh. nggak gawe di RKP po. Oh ada. Tadi. Ya kan kalau aku telepon kan. Oh ini belum. Dia Terakhir dia WA. dia lagi susah mah. Oh, Susah tidur kalau malam. tapi sukanya malam. Heeh. Aku bingung tuh kalimatnya si Ipin. Dia Iya. itu susah. Susah dipahami. Iya. Dia itu ya tadi kan bilang gini mah. Apa namanya? Aku tuh susah tidur malam kalau malam. Jadi kalau malam susah tidur, Tapi sukanya sukanya malam. malam. Susah kan? Nggak paham kan? Mm-mm. Susah tidur kalau malam, tapi sukanya malam. Mm-mm. Terus apa? Nggak tahu. Itu. Hanya orang-orang tertentu aja. Nah itu Iya, dia itu host host dangdut. Itu host ya. Orang-orang yang khas gitu loh maksudnya. Saking. Mbak Anis ya, Mbak Anis, apa kabar Mbak Anis? Halo Mbak Anis. Mbak Anis, sehat ya? Asik. Mudah-mudahan ya. Asoy. Kok AC mas? Kan Anis. Lagi Apa? banyak kerjaan kayak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Info-info Jangan. dong Mbak Anis, saya Ah, lagi Ah, ini masih. konversi udah, yang pos saya udah 2 minggu ya. Hmm. Jadinya nggak jarang monitor radio juga kan nggak ada kerjaan. Oh. Kalau nganggur nggak bisa muter radio, nggak Oh. bisa nyalain radio. Nggak Soalnya bisa kan muterin kalau radio. Saya pilih ngeruwel Oh, jadi beda. Nggak time lah kalau nganggur itu. tugas terus mengatakan malam apa itu ya? Apa mah? Nonton bola itu yang setengah 2 itu. Oh, Liga Champion. Malam berapa? Kopi ano? Champion. Oh, bukan mas. Ini Apa? malam Rabu, malam Kamis, malam Siapa Jumat. ya? Hmm? Iya yang Mas Oci posting itu terus saya Iya. kan tidur jam sore saya nonton. Nonton. Nah besok ada nih mah rencananya mah. Apa? Spanyol sama Spait. Kalau misalkan mau nih. Spanyol sama Spait ya. Spait lawan Kenya. Pasti ini kan, Mas. Kenapa? Ya, tak harap malam. Mas. Iya. Sama ini satu lagi. Apa? Timnas Indonesia lawan Indomaret nih kayaknya. Asik banget tuh. Tapi saya nggak dukung Indomaret. Saya sering jatuh kalau di Iya, HP-nya jatuh. HP-nya Uzi jatuh mah. Pecah layarnya. Ganti dong, ganti yang baru. Ntar ya. Ntar ya. Nunggu Bayaran mah. ada yang ganti. Nunggu bayaran di radio sebelah mah. Udah mas. Udah. Itu aja Apa? sama bestinya. Nggak usah. Yang mana? Ada. Besi siapa? Bestinya lagi sibuk. Lagi Tadi umroh. Saya lihat di Si Tama. dari FB ya, di FB. Dia lagi ngapain? Rapat. Dia sekarang udah jadi anak kantor. Si Tama. Saya tamu jadi anak kantor sekarang. Cuma keterangannya gini aja, Apa tuh? clear gitu aja. Clear. Oh dia pakai sampo. Bukan. Oh. Itu kalau itu keluar. Lah dia tulisnya clear, KLIR. Oh berarti ini lagi ngechat. Oh clear. Tapi nggak komen ya, cuma lihat-lihat aja. Aku juga enggak mah. Aku juga blok. Aku males komen sama Tama. Aku blokir. Percuma aja. Heeh. Mudah-mudahan dia denger lah. Heeh. Biar tahu maksud isi hati kita ya. Iya. Makanya kalau monitor nanti langsung ya. Aku monitor mam gitu biasanya. Dia berarti lagi enggak. Ah, Nih kata dia Bahut nih. Iya. Tumben nih mama. belum tidur. Tidur mah. Nah. Di Wahud. Mm-mm. Saya itu sebenarnya tidurnya malam deh, cuman ini berhubung nggak Sukanya ada malam kerjaan, ya. jadi tidur Kayak sore-sore. Ipin Kayak nih. Ipin kamu kayak Ipin mah. Satu circle. Di Wahud tadi ada makan mie ayam, aku nggak diajak. Oh, di Wahud. Nggak diantar Iya. ini mie ayamnya sini. Mas jauh mas. Itu aku diundang deh, langsung ke sini, soalnya kan pas lagi nggak ada kerjaan. Iya mah. Iya. Ini ya deh. Gitu dong. Iya Tapi mah. juga diundang nggak mau datang. Jangan. Kalau itu nanti terkesan kayak jelangkung ya. Jalan ke Bukan. menjalani. Oh Jailani Mahfud. Apa nih maksudnya? Sampai ke situ.
Ini makanya Jelangkung itu kan datang nggak diantar, pulang nggak dijemput. Kebalik mas. Datang nggak dipeduliin, pulang juga dibiarin deh. Datang sendiri ya. Pulang sendiri dia angka 1. Udah kata Sahandika mah. Terus balik-balik di rumah langsung nyuci. Iya, daripada balik-balik papan kan jauh ya. Apalagi balik-balik bambu. Itu kerjaan yang nganggur banget ya. Balik-balik bambu. Balik-balik di papan dibalik-balik gitu kan. Kalau pernah nggak Mama Sasha nonton Doraemon di waktu malam hari? Pertanyaanmu aneh. Karena aku tuh pernah mah ya pulang dari ini ya kerja, ya. Terus Nonton tiba-tiba Doraemon. bukan nonton Doraemon kan pulang tuh. Sonio. Bukain gerbang. Waktu itu kan aku pulang ke rumah bapak tuh. Nah, di waktu bukain gerbang itu tiba-tiba saya dengar suaranya Doraemon. Gitu ya. Terus kamu ngira itu Mama Sasa? Bukan Mama Sasa. Nah, setelah saya lihat ternyata suaranya Karni Ilyas, Mas. Bapak lagi nonton IL waktu itu, Mas. Tapi kan Kemarin itu nontonnya Teletubbies, Mas. Teletubbies ya. Bagus tuh Teletubbies tuh. Gimana ya? Karni Ilyas ternyata. Mama Yang Sasa. nonton itu kan cuma teman akhirnya ikut nonton juga. Suka ya yang berpelukan-pelukan gitu. Kayaknya itu sih Doraemon suka juga sih, soalnya dia kan apa aja bisa gitu kan. Ya, Ada tuh kaya, miskin, Kaya, miskin, Sudah. kaya. Tuh kan udah selesai tadi. kan? Berhenti di mana? Di miskin. Baguslah, karena orang-orang miskin, mendingan miskin mah. Nabi itu Saya. enggak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allah terusin. Amin. Oke, jadi apa nih mau gitu? Udah dong terusin. Orang 39 detik ya. udah. Kalau kelamaan kan bosen. Gitu ya. Jangan terlalu lama. Iya. Kenapa? Saya dengerin yang mau masuk lagi deh. Oke. Oke deh. Oke. Mungkin Pak Agus Soro nih ya, yang masih monitor. Sama Suko Mariahnya Mas Malam. Pak Agus kayaknya hari Minggu kita tunda dulu deh Pak Agus. Kenapa? Soalnya saya, bukan saya aja sih, Banyak banyak yang nggak bisa. berhalangan di tanggal itu ya. Ada banyak kegiatan. Kalau Jumat itu mah nggak bisa kalau bikin acara Jumat. Ya, karena kan ini liburnya di hari Minggu. Bukan gitu Mas, hari Jumat itu ada kegiatan. Ada aktivitas lain. Rutinan itu 2 kali. Ya, hari Jumat ya, makanya agak susah bikin acara di hari Jumat. Makanya jadi pramuka. Makanya banyak Buat mas. apa Biasanya. susah? Buat apa susah? Kalau itu mah nggak harus jadi pramuka mas. Ya udah Mas, Oke. itu aja ya. Hati-hati ya mas. Oke Mas. Kan saya nggak kemana-mana. Ya kan hati-hati itu kan sebuah doa ya. Amin. Paling nanti masih lama bulan Desember. Iya. Aku Oktober jadinya mah ke Jawa Timur. Kamu Oktober. Iya. Tanggal berapa tadi? Pak Dina aku lupa lagi. Acaranya siapa? Saya Prokombim 21. Oh, kamu yang berangkat? Aku ke Malang. Siapa aja yang diberangkatin? Aku Sama? sama teman-teman yang lain. Dari RKB aku. Oh. Di mana Malangnya kan luas. Malang Melintang waktu itu. Oke. Ya. Tanggal 21 sama 22 deh kayaknya. Selasa Rabu deh pokoknya hari Oke. Oktober. Iya deh. Iya deh. Nggak usah minta oleh-oleh ya. Enggak. Enggak, Jangan ya. Oke. enggak minta. Jangan. Udah punya banyak. Oke. Mendingan kasih oleh-oleh aja. Iya, mudah-mudahan besok bisa ke situ. Ya, amin. Saya tunggu kedatanganmu. Tapi aku ini Apa? enggak jadi deh, besok aja deh. Ya. Besok aja ya, Mah. Nggak jadi lagi, Biar. nanti Mama Sasa apa Enggak dong. Kan ada alasan. Nah, nanti kalau ini ya seperti biasalah diganti. Oke. Suka nih. Apa Iya deh, gitu aja Mas. Oke, hati-hati ya. Thank you. Sama-sama. Quality time. Yoi. Saya mau tidur. Hati-hati, Mas. Jangan tidur. Soalnya tadi siang udah tidur. Oh, enggak tidur. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. balik lagi ke ini dari Mas Waluyo. Ada Mas Waluyo. Oh ya, dari Mas Waluyo. Di Jojokan. Bukan Mas, Banjarjo. Di Mas. Banjarjo. Kalau di Jojokan itu Nur Rahim. Ya. Nur Rahim. Cahaya kasih sayang Cahaya kepada kasih umat sayang. yang beriman, kan gitu. Wahai Pesona. Bukan pesona. Wahai pesona. Wahai Waluyo. Wahai Waluyo. Waluyo itu cocoknya ini wanita yang lungo sampai loyo. Ini kalau belum loyo belum pulang tuh. Udah dibacain dulu. Oke. Waluyo. Baik. Balik lagi. Balik lagi Mas, film. ke film Mas 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 Aldi Ribut. dulu. Waktu saya kecil pernah dengar film Aryanggara. Oh ya, Kok dia cuma denger doang? Aku nonton loh. aku nonton loh. Lah kok dia cuma denger? Kasihan kamu. Nah cuma denger aja nih. Viral banget mas. Kalau Kupas dulu nggak dikit. ada. Emang buah Iya ya. dikupas? Dan dulu pun nggak ada istilah viral deh. Nggak ada. Booming. Booming. Sama trending. Booming lebih. Oh enggak, trending Tadi ini Twitter ya. trending ya pas zaman Twitter. Booming. Kupas dikit dong. Heeh. Alur ceritanya katanya kisah nyata tuh. Yang salah sendiri nyanyi Ibu Tiri. Jadi inget deh sama film itu. Oh gitu. Aryanggara tuh bapaknya jadi ini Deddy Misbar. Deddy Miswar. Deddy Misbar jadi bapaknya. Deddy Miswar jadi anaknya. Deddy Misbar itu bapaknya. Oh bapaknya. Bapaknya si anak tadi si Ari. Oh Ari. Ari siapa? Anggara. Ari Anggara. Ari Anggara itu seorang anak kecil ya. Ari Anggara. Ketinggalan jamnya. Karena kan dia pas waktu mau wudhu lepas jam. Nah ditaruh Aku tuh. jadi keinget tuh. Aku pernah kehilangan jam kayak gitu. Berarti kamu sidul. Ketinggalan jamnya. Katanya kan gitu ya. Itu di masjid mana ya, Semarang waktu itu. Waktu itu kamu lagi ke toilet. Wudhu. Betul, kalau ke masjid. Terus kan ini aku taruh di atas kan. Di Kan atas. biasa itu kan ada. Oh, iya. Ini. Di atasnya itu. Terus selesai, aku langsung aja ngacir kan. Aha. Habis salat itu baru keinget. Oh bukan pas sholat keingetnya. Bukan. Oh Habis sholat. baru biasanya itu keinget. pas lagi sholat keinget. Ya biasanya gitu ya. Iya, kamu habis sholat tuh? Ya, nah terus aku langsung balik lagi kan ke kamar mandi itu. Ada masih. Hilang. Nah berarti ada yang nyelamatin. Oh, Takutnya iya. basah kan Ya, di situ. betul. Kan jamnya anti air. Betul. Nggak boleh kena air. Ya anti kan artinya nggak boleh. Nggak tuh. boleh kena air. Iya. Bukan tahan air Bukan. Aku tuh pernah salah persepsi kayak gitu Kang. Saya punya ini songkok ya. ya. Songkok nasional. Anti air. Anti air. Aku pikir itu aman nih. Aku beneran cuci tuh. Bodoh. Dimarahin bapak aku. Aduh. Songkok nasional nomor 9 atau nomor 6 ya dulu ya. Oh iya, ini menarik sih sebenarnya kalau kita bicara tentang film Ari Anggara, Anggara. Nah, betul. film Ari Anggara ini yang kemudian akhirnya menjadi apa ya, dasar untuk peringatan dari anak. Oh, gara-gara lewat film itu. Adanya HAN, Hari Anak Nasional. Ya. Itu kasihan banget ya. Itu Si Ibu Tiri. nah Iya kan? itu menjadi kisah, emang kisah nyata. Kisah nyata betul. Si Ari itu beneran ada, terus kemudian difilmkan. Betul. Sampai mati kan. Banyak sih ya sebenarnya film-film yang diambil dari kisah, Kisah nyata. nyata. Banyak di Indonesia tuh. Salah satunya ini yang baru kemarin-kemarin itu kan, Yang terakhir. cewek itu yang di Ruda Paksa itu kan. Oh iya betul. Ada Itu kan? beneran ada kisah Terus nyatanya. Marsina. Betul. Iya Ada kan? kisah nyatanya. Banyak ya film-film Indonesia. Terus kisahnya Wiji Tukul Dibikin ini ya. dibikin film juga. Film ya. Terus kisahnya Pramudia Anantatur Ada ya. jika ada. Itu film cerita ya. Bukan film dokumenter, bukan. Iya. Terus Ada ada, yang berperan di lagi situ ya banyak lah kalau ngomongin Gi juga film. Oh iya, betul tuh Sindokla Saputra yang berperan di situ. Iya. Sama RDS ya. Banyak Ada. kalau film-film yang kayak gitu. Ini juga apa yang penulis dari Bandung itu siapa? Siapa? Pidi Baik. Oh iya, Pidi Pidi Baik kan Baik, ya. dibikin ini film yang jadi si Soleh Solihun yang berperan. Terus banyak ya. Banyak kalau film Iya. dari kisah nyata tuh. Kayak filmnya ini Umar bin Khattab itu kan juga Oh iya. dibikin film Masya Allah. di bulan puasa di TPI. Tapi Dimensi.
Kamu pernah nggak nonton film yang bikinan sineas Iran? Itu keren banget. Yang sepatu. Bukan. Yang mana? Ini serial, tapi satu episodenya itu Berapa jam? 2 jam sendiri. Satu episode. Dan ada berapa episode? Ada 80 episode. Bayangin. Panjang banget ya? Iya kan? 80 kali 2 jam. Itu satu musim tuh, satu season tuh. Satu season itu. 80 episode. Itu cerita tentang peristiwa Karbala. Berarti kisah nyata ya. Keren banget tuh. Aku kalau nonton film itu, apa judul filmnya apa tadi? Serinya? Apa sih ya? Pokoknya cerita tentang peristiwa Karbala, Coba pembunuhan ya. Husain, Imam Husain. Iya. Terus Sayyidina Ali gitu. Ya ampun, di 80-an bagian itu menyedihkan ya. Nyedih. Nggak usah di bagian itu ya. Peristiwa-peristiwa yang dimunculkan, wah, emang mengaduk-aduk emosi, ya, betul benar sih. Jadi, wah, aku mikir, kamu udah rampung lewat 80 episode. Udah. Aku yang salut dari mereka itu bikin betah itu ya. 80 lama-lama 80 episode dengan durasi yang panjang kan berarti proses produksinya lama banget. Mungkin bisa bertahun-tahun. Yes, betul. Dan pemainnya itu aja, itu gitu. Kayak ini kan gitu. Serial, kalau kamu nonton ya Game of Thrones itu kan panjang banget tuh. Dari season 1 bahkan sampai ke season berapa ya, aku lupa. Sampai 6 atau 8. Satu episode kan sekitar 1 jam atau berapa. Satu seasonnya sekitar 12 atau 13 episode sampai itu. Itu runtut tuh dari tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-6 itu dibikin secara estafet. Itu kan juga produksinya berarti kan lama banget. Ya kan? Sama ini juga yang terakhir filmnya tadi aku nonton yang di awal kita cerita dari Mission Impossible yang The Final Countdown. Bukan mas itu bukan, kali ini kan ini dong, kalau tetet ini apa, bunyi bel. Bukan. Mau jawab soal? Bukan. Jawab kuis. Nah, Tarjuki. Tetet. Ini bahkan sampai ke situ deh, kalau Tarjuki itu sampai ke Minanu Gaplek. Iya. Balik lagi film ya? Film apa lagi tadi kita nyebutin? Arya Anggara. Bukan yang apa itu? Countdown. Bukan Countdown, yang film Mission Impossible yang terakhir yang 2025 itu ini kan lanjutan di tahun 2023 nih. Masih satu rangkaian. Itu satu filmnya 3 jam. Itu 2 film berturut-turut, berarti ada 6 jam film mateng ya. Jadi proses produksinya bisa dibayangin tuh ya, lama banget. Dan konon katanya siapa namanya pemeran utamanya apa Mission Impossible? Kok Brad Pitt? Bukan dong. Bukan. Nah itu tuh ya ampun. Tom Cruise. Tom Cruise ya. Tom Cruise nggak pernah lemu ya. Itu tanpa stuntman. Iya, dia naik pesawat, dia nyeblung. Tapi kan proses syutingnya pakai ada inilah ya, screen kan. Ada yang beneran ini beneran di alam itu terbuka. Itu kan di apa ya, Antartika apa ya, atau Antarrahma ya. Waktu itu Tika apa Rahma saya lupa. Ini jadi Antartika atau Yuli kali. Udah tidur waktu itu. Udah ya. Ya, yang belum Yulpia. Nah, Yulpia. Iya, itu tuh berenang di air es. Dia ngomong actionnya gitu, tampangnya jelek banget. Tampangnya jelek banget. Itu film keren juga. Iya. Film fiksi yang keren. Mission Impossible masuk keren. Itu kan juga dari bukan episode ya. Season 1-nya itu tahun 90 berapa ya? Season 1. Ya Mission Impossible 1. 90-an ya. Iya, sampai tapi Mission Impossible itu sejak tahun 66 sudah ada. Berarti 1966. Waktu Tom Cruise masih beneran muda. Iya. Sampai sekarang udah tua. Burung. Bukan burung. Iya, tapi ada kakaknya. Dia kan lebih ke dedek ya Mas ya. Tapi dulu itu ini serial sebelum di RCTI. Kalau kita nontonnya di RCTI ya. Ada serial. Ya kayak inilah The X-File itu kan serial terus bikin film. The X-File ya. Mangap lagi tuh orang. The X-File juga serial. Terus kemudian
Itu keren tuh. Hakim Roda Emas itu apa? Yoko ya? Buki. Tio Buki apa Yoko? Yoko. Bukan Tio Buki ya? Bukan, Tio Buki itu pendekar pedang naga Puspa. Bukan. Ya, kalau pedang itu apa? pembunuh naga. Oh iya ya. Tio Buki itu yang rambut pendek bukan sih? Ya, pendek. Lucu ya kalau potongan itu di zaman sekarang ya. Aneh aja sih. Zaman sekarang kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan ada orang yang nekat kayak gitu ya. Tapi siapa tahu itu bisa jadi tren loh. Ya tergantung ini siapa orangnya yang dan berani. Betul. Kalau itu ke ini ya orang yang punya pengaruh dia potongan kayak gitu, kayaknya ngaruh juga sih. Ya belum tentu juga. Kadang kan ada yang akhirnya iseng gitu. Kayaknya gitu. Seru nih gitu ya. Juga gitu. Tergantung kalau misalkan viral mungkin bisa diikutin. Kalau misalkan itu Nicholas Saputra tiba-tiba potongannya kayak gitu tuh. Atau aku potong yang segitu aja. Berani nggak kan permasalahannya gitu? Segini kan. Tapi kayak gitu. Terus kamu nggak usah pakai penutup kepala. Aku pernah loh. Potong segitu. Tapi lucu. Kan gini ya. Kamu jangan bayangin gitu. Aneh sih. Nggak usah pakai penutup kepala. Nggak usah diikat. Mengembang kalau rambutku. Oh ya, kapan itu bisa berbuah? Ya kan itu perlu pupuk. Dibikin penyerbukan dulu. Biar jadi buah. Oke, kamu butuh butik atau butik? Tadi menarik loh siang. Ari Anggara. Bukan si Tiko yang jadi narasumber untuk inspirasi bisnis. Oh yang tadi siang. Ternyata dia kan punya pengalaman sampai ke Thailand, Malaysia gitu kan. Dia belajar tentang kurma. Kok di sana? Ternyata budidaya kurma itu banyak di Thailand. Oh ya? Iya, malah justru yang nemuin bagaimana caranya menanam kurma, bikin varietas kurma di daerah tropis itu malah justru Thailand. Pengembangannya di sana. Awalnya di situ justru. Nah, yang menarik lagi, kenapa kurma yang ada di sini di Masjid Jami ya, itu berbuah tapi nggak ada bijinya. Nggak, betul. Itu karena nggak ada proses penyerbukan. Jadi nggak tumbuh biji. Tapi kan malah bagus Kang. Jadi kita bisa langsung makan. Bukan gitu. Apa? Itu rasanya sepet. Oh iya. Ya bakalan manis. Kasih gula deh. Ya itu kan manisan kalau gitu. Tetap manis. Manisan kurma. Manisan kurma jadi makur. Kan gitu ya kata mama. Manisan kurma. Kok jadi gitu ya? Kok jadi gitu ya? Kan bisa. Mama Sasa itu ya. Manisan kurma, sambal sedap. Sambal sangat ya, atau sangat sambal sangar deh, ya kan? Iya. Mama Sasa, manisan kurma. Gitu. Jadi idealnya ada bijinya kan biar manis. Jadi ada di pohon kurma itu ada dua jenis kelamin. Betina sama jantan kayak salak gitu. Taunya dari mana? Antara betina yang mana, jantan yang mana? Ada yang bisa dibedain? Iya, bukan masalah tergantung jantannya, besar bijinya. Bukan. Intinya ketika ada manggar itu harus ada manggarnya ya, ada bunganya harus ada penyerbukan. Ada pembuahan di situ. Oke. Jadi akhirnya buahnya sempurna. Ada bijinya. Nah kalau kasus yang di Masjid Kauman itu karena mungkin tunggal kali ya. Iya. Jadi nggak ada proses. Dia nggak bisa dan dia nggak bisa dikembangbiakan. Kalau habis itu berarti udah kelar. Iya kan, setelah katakanlah misalnya dia mati kan, nggak ada, dia kan satu aja. Pertumbuhannya pembiakannya kan lewat biji. Itu nggak ada lewat biji. tunas. Oh iya sih. Ya kan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Biarin deh. Iya. Nah, ini berhubung udah jam 11 ya. Tugas saya juga masih banyak ya. Yuk kita tutup aja. Dengan. Tapi belum ada yang kita baca dulu. Apa tuh? Karena masih banyak yang belum kita baca. Pak Iwan. Takim dulu deh. Takim. Ya. Versi lagi. Dahlia yang tadi ini. Insya Allah baik. Kasih. Nih. Gabung kembali dengan Iwan. Api-api. Ya. Aku akan tanya ini dalam acara santai atau rembuk-rembuk ya. Ini santai aja. Santai aja sih Pak. Nggak ada yang dirembuk juga. Nggak ada yang dirembuk. Dewa Hut. Kalau Dewa nggak dirembuk ya. Dewa ditalun. Di ini. Ini tadi gitu. Aipung. Ini belum nih.
Siapa? Si Dewa Hut itu baru kondangan yang Pasir Sari Kepuh, bukan Bunda Elsa. Bunda Elsa itu bukan Pasir Sari Kepuh. Kalau yang Pasir Sari Kepuh itu Bunda Reni. Udah Reni. Kalau Bunda Elsa itu Pasir Sari Kepah. Kelen. Dia kan dari masjid itu Kelen, ke Ngulon. Oh, Kilen. Oh, Kilen ya. Pasir Sari Kilen. Kalau tadi kan Kepuh, nah ini Kelen. Beda di ya. Pak Ipung. Ya, terus Selamat apa malam. yang? Heboh dan hebring. Yang mana, Mas? temanya? Oh. Film-film top pada eranya. Ya. Pernah dengar film Jakarta 66? Oh, sekitar tahun 66. Sekitar tahun 86, Mas. 86 sampai. Oh iya ya. Syutingnya di Bogor dan Jakarta. Salah satu pemainnya ada yang dari Pekalongan orang Bendan. Apa Ipung? Bukan. Oh, Sebentar, aku coba cari ya. Jakarta 66. 66. Pakai D, Mas. Hah? Di Jakarta. Oh iya. Ejaan lama. Ejaan Leme. Iya, kalau lemet dan jadi ini apa namanya soto, bok leme. Amoroso Katamsi, terus Jadi Bendan. Umar Kayam. Umar Kayam kan ini bapaknya Simbara. Nino. Nino. Cok Simbara, Ikran Simbara, Negara, iya. Keren-keren Jayang Ikran Negara. Sinur, terus Piet Pagau, wes keren-keren nih. Rahmat Kartolo, Edisut. Pujiono Surya Triyono, Ratna Riantiarno, ini pemain teater. Ini pemain teater semua nih. Tizar Purbaya, Hasan Basri Ja'far. Oke. Ini sinematografinya. Oke. Yang mana ya? Yang Pekalongan? Nggak tahu nih. Siapa Pak? Yang dari Medan siapa Pak? Di antara yang tadi kita sebutin tadi. Saya juga terlibat di film Sajadah Ka'bah. Iya, jadi Figuran. ekstras. Kalau ekstras sekarang ekstras. Ekstras ya, dulu figuran ya. Dia sebagai ekstras. Ini kata Pak Ipung ya, bahas mengenai film Pekalongan itu turut andil. Ada beberapa pemain film yang berasal dari Pekalongan. Oh ya. Iya ya. Ada banyak. Ya. Yang main di Keluarga Cemara. Yang ini ya. Kudri Kurdi. Ardi Kurdi. Ya. Terus Zainal Abidin Domba. Zainal Abidin Domba. Saragi ya. Terus Subahasa. Subahasa Pekalongan juga. Terus Fatir. Bukan. Siapa? Yang mantan Jaksa Agung itu, yang meninggal beberapa waktu lalu. Abdurrahman Saleh. Oh iya, di Pekalongan ya. Terus Amak Baljun. Ada sinetronnya tuh di TPI dulu. Ya. Dia nongol di situ. Betul. Ya. Amak Baljun. Terus Abdul Muthalib almarhum. Iya. Betul, dari Pekalongan juga. Naik haji. Nah. Baca. Dia kenapa Mas naik baca? Bocor tuh banyak tuh. Gaji kecil kan. Gara-gara Haji Sulam kan. Ada tuh ya. Terus lagi nih, Tanku Ijan sama Pasir Kencana bagus loh bila diangkat dibikin film. Terima kasih. Agak berat ya ngangkat Pasir Kencana ya. Harus ambil katrol dulu kan. Berat tuh Pak. Ya mudah-mudahan bisa diangkat. Amin. PNS. P3K. Paruh waktu lagi. Pasti mending lah ya. Ya alhamdulillah. Dapat separuh-paruh kan bagus lah. Asik. Ini mau ingetin juga ya. Apa? Besok. Nanti ya sekarang aja. Besok lama ya. Maksudnya sekarang aja nih. Ada JDB Jateng dalam berita. Oh iya, Iya oke kan? deh. Itu dulu deh. Ya, bye-bye. Assalamualaikum.